5896. Gunung Ular Darah, sungguh suatu kebetulan. Meninggalkan gedung kekacauan, Luming mulai berpikir tentang cara mendapatkan harta karun roh kekacauan berbentuk pedang yang patah ini. Jelas tidak realistis untuk memaksa Gunung Ular Darah untuk langsung merebutnya. Blood Snake Mountain sangat kuat, dengan master seperti awan, ada 5 alam kosmos, dan yang terkuat adalah Immortal Emperor Tei. Dengan kekuatan Luming saat ini, dia tidak takut dengan Kaisar Abadi Hunyuan biasa, tetapi dia jelas bukan lawan dari Kaisar Abadi Tei. Kaisar Abadi Tei, untuk hukum alam semesta dan alam semesta. Bahkan jika berada di alam semesta Dharma, bentuk Dharma ego yang sebenarnya diringkas di alam semesta ego yang sebenarnya. Diri sejati dari hukum duduk di alam semesta diri sejati, membuat alam semesta diri sejati sangat stabil, dan jika Anda membuat gerakan apapun, Anda dapat memasukkan kekuatan alam semesta, dan kekuatannya sangat menakutkan. Selain itu, makna mendalam kacau yang terintegrasi ke dalam alam kosmos telah mencapai 500.000 hingga 1 juta jenis. Bahkan jika dia pertama kali memasuki alam semesta Dharma, jumlah makna mendalam yang kacau telah mencapai 500.000, jauh melebihi puncak alam semesta nyata yang berjumlah 300.000. Menghadapi karakter seperti itu, kecuali Luming membuat terobosan lain, ketika tubuh mencapai 100.000 jenis kesatuan primordial, atau jika dia langsung menerobos ke alam kosmos, dia akan dapat mencocokkan. Meskipun Luming memiliki 96.000 jenis makna kacau, dia bisa membunuh alam semesta nyata seperti Yus. Tapi Yuce baru pertama kali memasuki dunia nyata. Ada juga kesenjangan besar antara entry pertama ke alam semesta nyata dan puncak alam semesta nyata. Ambil makna mendalam yang kacau sebagai contoh, entry pertama ke alam semesta nyata mengandung 200.000 makna mendalam yang kacau, dan puncak kosmos yang sebenarnya berisi 300.000 makna mendalam yang kacau. Terlebih lagi, Gunung Ular Darah juga memiliki formasi perlindungan gunung yang menakutkan. Lihatlah Gunung Ular Darah dulu, lalu pikirkan cara. Luming menahan napas dan diam-diam datang ke sekitar Gunung Ular Darah. Gunung Ular Darah, ditutupi dengan tanaman merah, seperti ular darah besar dengan senyum, bercokol di tanah. Luming mengamati di sekitar Gunung Ular Berdarah dan menemukan bahwa seluruh Gunung Ular Berdarah diselimuti formasi yang kuat. Ini adalah formasi yang menakutkan. Didorong oleh keberadaan alam semesta, kekuatannya luar biasa. Dengan formasi ini saja, Luming tidak yakin akan menerobos. Tiba-tiba, Luming merasakan jiwa pedang abadi Tang Feng bergetar sedikit, memancarkan cahaya cemerlang, dan ujung pedangnya mengarah ke Gunung Ular Darah. Luming mengerti bahwa ini adalah naluri. Ada sesuatu di Gunung Ular Darah yang menarik jiwa pedang Tang Feng Xian. Sepertinya benar, memang ada harta spiritual kacau berbentuk pedang di Gunung Ular Darah. Mata Luming berbinar. Pada saat ini, di atas genangan darah di kedalaman Gunung Ular Darah, pedang perang merah menyala yang memancarkan aura kehancuran membuat suara pedang bersiul. Ada apa? Pedang kehancuran, bagaimana bisa mengaum? Sepertinya dia menginginkan sesuatu. Di sebelah kolam darah, seekor ular raksasa berwarna darah menatap pedang dan berbisik. Aura yang dipancarkan ular raksasa ini sangat menakutkan, dan sulit untuk berdiri di depannya di bawah keberadaan alam semesta. Dia adalah leluhur Gunung Ular Darah, dan juga ahli nomor 1, pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Abadi Tei. Butuh beberapa saat untuk kehancuran untuk menetap. Nenek moyang ular darah mengerutkan kening, dan segera memerintahkan seseorang untuk mencari di sekitarnya. Karena dia menduga ada sesuatu yang dekat dengan Gunung Ular Darah barusan, yang menyebabkan perubahan antara kehancuran, dan benda ini sangat bermanfaat bagi kehancuran. Pada saat ini, Luming telah meninggalkan Gunung Ular Darah dan kembali ke kota Yanfa. Dalam setengah bulan terakhir, Luming telah memikirkan tindakan balasan, tetapi masih belum ada cara yang baik. Ledakan. Tiba-tiba, ada raungan keras tidak jauh dari sana, dan seseorang bertarung dengan sengit. Orang-orang dari Gunung Ular Darah dan Gunung Bai Lipan bertarung lagi. Siapa ini? Kudengar itu adalah Kui Ular dan Lipan. Pergi dan lihatlah. Banyak yang bergegas menuju tempat pertempuran. Hati Luming bergerak, matanya berkedip, dan dia bergegas. Kedua makhluk itu bertarung dengan sengit di kehampaan. Salah satunya adalah ular raksasa berwarna darah, dan yang lainnya adalah kelabang, keduanya berukuran besar. Salah satu ular darah adalah kenalan lama Snake Kui. Melalui diskusi di samping, diketahui bahwa Lipan Tong adalah orang tua dan anak dari Kaisar Abadi di Baiwuling, dan statusnya lebih tinggi dari Snake Kui, dan keduanya bertarung dengan sengit. Rune muncul di murid Luming, dan dia menggunakan Myriad Dao Immortal Sutra untuk mencuri keajaiban Blood Snake Mountain dan Bai Chen Tipe Mountain. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit untuk sementara waktu, dan satu sama lain dirusak. Yang lain tidak menganggapnya sebagai kejutan. Gunung Ular Darah dan Gunung Bai Lipan adalah dua ular besar di perbatasan. Satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Mereka bertarung satu sama lain dan gesekan konstan.
Luming pergi diam-diam dan mengikuti arah retret si Kui dan yang lainnya. Snake Kui dan yang lainnya tinggal di istana yang indah. Pintu itu dijaga oleh seorang pria yang kuat, tetapi bagaimana dia bisa menemukan Luming? Luming memasuki aula diam-diam dan melihat Snake Kui marah. Dia terbakar amarah, dan terluka oleh klan Xia belum lama ini, dan dia sedikit terluka dalam pertempuran sengit dengan Lipan barusan, jadi amarahnya tidak punya tempat untuk melampiaskan. Apakah kamu sudah membeli makanan darah dari klan Xia? Ular mengaum. Ular darah lain di samping gemetar dan tidak berani mengatakan lebih banyak, hanya ular darah tua muda yang menjawab, Tuan muda, sudah ada di sini. Kalau begitu jangan buru-buru mengirimkannya, aku butuh darah klan Xia untuk memperbaiki lukanya. Mata ular Kui penuh dengan keserakahan. Segera, 500 orang Xia dibesarkan. 500 klan Xia ini setidaknya memiliki kultivasi kuasi abadi, dan ada lebih dari selusin abadi sejati. Klan Xia ini, masing-masing dengan ekspresi ketakutan, panik, dan putus asa. Mereka dibawa ke sini, sangat menyadari takdir mereka. Yang terkuat hanya abadi sejati, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Snake Kui membuka mulut hidangan darah, dan hendak menelan 500 klan Xia di mulutnya. Pada saat ini, Luming muncul, memegang pedang peri, dan menebas. Sebuah pedang khusus menembus kehampaan dan menebas ke arah Snake Kui dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Itu kamu. Snake Kui melihat Luming dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat, dia langsung dipotong oleh pedang dan mengenai jiwa peri. Kali ini, Luming tidak memegang tangannya, Snake Kui terbunuh dengan satu pukulan, jiwa yang abadi dimusnahkan, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Klan ular darah lainnya di samping ngeri, berbalik dan melarikan diri, tetapi tembakan Luming begitu cepat, pedang abadi menebas, pedang menyala secara horizontal dan horizontal, membunuh semua ular darah di kuil, membunuh mereka dengan satu pedang. Dengan lambaian tangannya, dia membawa 500 klan Xia ke ruang dalam Immortal Armament, dan Luming pergi diam-diam. Mayat ular Kui dan yang lainnya ditinggalkan di sini, dan bau darah memenuhi udara, yang segera mengingatkan orang-orang di dekatnya. Segera, pembangkit tenaga listrik gunung ular darah tiba. Tak lama kemudian, berita itu menyebar seperti badai. Snake Kui meninggal, dan orang yang membunuh mereka adalah Master di Bai Centipede. Karena teknik abadi yang digunakan adalah teknik abadi yang paling terkenal di Gunung Bai Lipan, tebasan Lipan. Pada hari itu, di Gunung Ular Darah, aura menakutkan meletus, seorang kaisar abadi lahir, dan aura mencekik melonjak ke langit. Bai Centipede Ridge, itu terlalu menipu. Kaisar abadi ini adalah kakek dari Snake Kui, dan dia penuh dengan aura pembunuh. Snake Kui, keturunan yang paling dia hargai, akan memiliki kesempatan untuk menembus alam kosmos di masa depan, tetapi sekarang dia telah terbunuh. Dia tidak sabar untuk membunuh Gunung Baiwu untuk membalaskan dendam Snake Kui. 5897. Kaisar abadi lainnya di Gunung Ular Darah menghentikan kakek ular Kui, gulungan ular. Masalah ini cukup aneh. Meskipun Gunung Ular Darah dan Gunung Bai Lipan kita saling bertarung dan gesekan konstan, kita menahan diri. Tidak ada orang penting yang terbunuh selama bertahun-tahun. Pihak lain tiba-tiba mengirimkan keberadaan alam Kaisar abadi. Kaisar abadi lainnya. Mereka semua telah melihat mayat ular Kui dan yang lainnya. Mereka pasti akan membunuh dengan satu pukulan, dan mereka rapi dan rapi. Di alam semesta setengah langkah, kecuali keberadaan lebih dari 80.000 jenis makna mendalam yang kacau mengambil tindakan, ini bisa dilakukan. Tetapi dua kekuatan utama tidak memiliki karakter seperti itu sama sekali, dan hanya Kaisar abadi yang dapat melakukannya. Apa yang tidak mungkin, kamu telah melihat tubuh Snake Kui, itu jelas dibunuh oleh Centipede Slash, dan itu adalah level Centipede Slash yang sempurna, kecuali Bai Centipede Ridge, yang dapat berlatih Hundred Centipede Slash dengan sempurna. Snake Roll saya menjadi semakin membunuh, dan melanjutkan, dan saya mendengar bahwa Kui ular memiliki konflik kekerasan dengan Tong Lipan belum lama ini dan melukai Tong Lipan. Pihak lain jelas membalas, saya menyarankan untuk segera mengambil tindakan dan menginjak 100 yang dimusnahkan. Lipan, jangan impulsif. Kaisar abadi Gunung Ular Darah ketiga muncul untuk menghentikan gulungan ular. Hanya ada 4 kaisar abadi di Baik Xingling dan 5 di Gunung Ular Darah. Tetapi hanya ada satu keberadaan di tingkat kaisar abadi Tai, dan kekuatannya setengah kati. Dan Gunung Bai Lipan memiliki kaisar abadi dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, dia bisa mengeluarkan teknik rahasia dalam waktu singkat, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bisa bertarung 1 lawan 2. Oleh karena itu, meskipun kekuatan keseluruhan Gunung Ular Darah masih sedikit lebih kuat daripada Baik Xingling, itu tidak lebih kuat. Luming sedang menunggu berita di kota Yanfa, tetapi sayangnya, selama lebih dari 10 hari, tidak ada berita tentang dua kekuatan besar yang saling bertarung. Dia membunuh Snake Kui dan menggunakan Centipede Slash untuk memprovokasi persaingan antara dua kekuatan besar, sehingga dia bisa mengeluarkan chestnut dari api dan merebut harta karun Chaos Spirit berbentuk pedang.
Sayangnya, Gunung Ular Darah jelas tertahan. Dan ada rumor rahasia bahwa Bai Wuling mengetahuinya dan segera mengirim seseorang ke Gunung Ular Darah untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukannya. Sepertinya obatnya masih kurang, jadi aku akan memberimu obat kuat berikutnya. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Luming. 3 hari kemudian, di tempat yang tidak jauh dari Gunung Bai Lipan, Luming menembak lagi. Tujuannya kali ini adalah untuk melewati Kelabang. Kali ini, Luming menggunakan teknik abadi Zensan Gunung Ular Darah, Sutra Pedang Ular Darah. Lipan, dan penjaga Lipan, juga tewas dalam satu pukulan. Berani. Sama seperti Luming membunuh Lipan Tong dan lain-lain, raungan gemuruh meletus dari Gunung Bai Lipan tidak jauh, dan aura yang luar biasa menyapu langit. Luming mengelak dan menghilang dari tempat. Selanjutnya, kelabang besar muncul di mana Lipan terbunuh, dan niat membunuh menyapu langit dan tanah. Ponger. Kelabang besar meraung, dan kesadaran abadi menyebar dengan liar, mencoba mencegat si pembunuh. Tapi seberapa cepat Luming, dia telah lama lolos dari kesadaran abadi lawan dan kembali ke kota Yanfa. Gunung Ular Darah. Kelabang raksasa menjadi gila. Lipan adalah putra satu-satunya. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin sulit untuk melahirkan keturunan, dan semakin rendah kemungkinannya. Dia percaya bahwa ini adalah balas dendam dari Gunung Ular Darah. Gunung Ular Darah mengira bahwa Kui Ular dibunuh oleh Bai Wuling, jadi mereka semua menembak dan membunuh Lipan dan kembali untuk membalas dendam. Kelabang raksasa kembali ke Baik Xingling, mengerahkan para ahli, dan ingin membalas dendam, tetapi dihentikan oleh leluhur Baik Xingling. Pada akhirnya, mereka masih tidak berani memprovokasi perang. Perang semacam ini mungkin genosida orang mati, dan mereka harus berhati-hati. Luming menunggu 10 hari lagi, tetapi dia masih tidak menunggu pertempuran antara dua kekuatan utama, dia sedikit kecewa. Aku benar-benar tahan, aku tidak bertarung seperti ini. Setelah memikirkannya, Luming merasa obatnya tidak cukup kuat, dan identitas orang yang membunuhnya tidak cukup tinggi. Apakah itu Snake Kui atau Lipan? Meskipun ada Kaisar Abadi yang berdiri di belakang mereka, mereka hanyalah Kaisar Abadi biasa dari Gunung Ular Darah dan Gunung Baiksi. Bagaimana jika orang yang membunuh leluhur dari dua kekuatan besar menyukai? Bisakah kamu tahan? Luming bertanya berkali-kali dan akhirnya mengunci target. Sup ular dikatakan sebagai keindahan yang menakjubkan dari klan Ular Darah, dan selir favorit leluhur Gunung Ular Darah, dan memenangkan hati leluhur Gunung Ular Darah. Namun, selama periode waktu ini, dua kekuatan utama berperang satu sama lain, dan ada kemungkinan salah tembak kapan saja. Oleh karena itu, tokoh-tokoh penting dari dua kekuatan utama tidak berani meninggalkan Gunung Ular Darah dan Gunung Bai Lipan sangat sulit untuk membunuh mereka. Luming sangat sabar dan telah menunggu kesempatan. Sehari, sebulan, setahun. Setelah lebih dari 10 tahun, ketegangan antara dua kekuatan utama akhirnya mereda, dan beberapa orang penting akhirnya meninggalkan Gunung Ular Darah dan Gunung Baiksi. Pada hari ini, Luming akhirnya menunggu orang yang dituju. Di sebuah rumah gua rahasia yang jauh dari Gunung Ular Darah, Luming membuat langkah berani, membunuh sup ular dengan 100 tebasan kelabang, dan pada saat yang sama ada beberapa penguasa alam semesta setengah langkah. Setelah membunuh sup ular, Luming tidak berhenti, tetapi segera pergi ke tempat lain, terus menebas dengan 100 kelabang, dan membunuh beberapa ahli Gunung Ular Darah. Pada hari ini, lusinan tuan terbunuh sebelum dan sesudah Gunung Ular Darah, semuanya terbunuh dengan satu pukulan, dan mereka semua menggunakan potongan kelabang. Kali ini, seluruh Gunung Ular Darah dinyalakan oleh kemarahan, dan udara dingin membanjiri dan memenuhi udara. Nenek moyang Ular Darah muncul secara langsung dan memanggil para master. Membunuh. Pada akhirnya, Gunung Ular Darah hampir keluar dari sarangnya dan dibantai menuju Gunung Bai Lipan. Akhirnya berhasil. Luming mengikuti secara diam-diam, menyaksikan pertempuran di tempat tersembunyi yang jauh dari Gunung Bai Lipan. Ledakan. Seberkas cahaya pedang penghancur yang menembus langit dan bumi menebas ke arah Gunung Bai Lipan, panjangnya ratusan juta mil, seolah-olah akan dihancurkan oleh pedang. Harta karun roh kekacauan berbentuk pedang itu. Mata Luming berbinar. Nenek moyang Gunung Ular Darah benar-benar membawa harta karun seperti itu. Harta karun roh kekacauan, bahkan jika rusak, sangat kuat, jauh melebihi prajurit abadi teratas. 100 Gunung Lipan, dihadapkan dengan metode formasi, dan bertarung melawan Gunung Ular Darah. Namun, bagaimanapun, Gunung Ular Darah lebih kuat. Ada 5 kaisar abadi di Gunung Ular Darah, dan leluhur Ular Darah juga mengendalikan harta spiritual kacau yang rusak. Yang paling penting, Gunung Ular Darah mengundang pembantu dan 2 kaisar abadi untuk membantu. Sebanyak 7 kaisar abadi. Jelas, alasan mengapa Gunung Ular Darah berani melakukannya adalah karena sudah sepenuhnya siap, hanya butuh kesempatan untuk menghancurkan Baik Xingling dalam satu gerakan dan menjadi penguasa sejati benua perbatasan. Dan Gunung Bai Lipan,
hanya 4 kaisar abadi, dengan bantuan medan dan formasi, untuk sementara menahan serangan gunung ular darah, tetapi celah kekuatan ada di sana, dan secara bertahap, formasi tidak didukung, dan terus bergetar, dan ada risiko runtuh. Tiba-tiba, kelabang besar melayang ke langit, bergegas keluar dari Baik Xingling, dan bergegas ke kejauhan. Melihat nafas, ini adalah leluhur Bai Wuling, kaisar abadi Tei. Kelabang, mau kemana? Nenek moyang ular darah membawa harta karun roh kacau yang rusak dan mengejarnya. Kecepatan keduanya sangat cepat, dalam sekejap, mereka menghilang ke kejauhan, bergegas keluar dari perbatasan dan bergegas ke dalam kekacauan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming dengan cepat mengikuti. 5898. Nenek moyang ular darah dan leluhur Baik Xingling, Li Pan Seng, telah memasuki kedalaman kekosongan yang kacau. Leluhur ular darah akhirnya mencegat leluhur Baik Xingling. Lu Ming mengikuti, menggunakan Key of Chaos untuk menyembunyikan sosoknya. Lu Ming menilai bahwa keduanya adalah kaisar abadi Tai, tetapi mereka harus menjadi alam pertama kaisar abadi Tai, alam semesta Fa. Tidak ada banyak perbedaan antara basis kultivasi kedua belah pihak, tetapi leluhur ular darah memiliki harta spiritual kacau yang rusak, dan kekuatan tempur dapat menghancurkan kelabang. Li Pan Seng hanya bisa mati-matian membakar dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi setelah membakar dirinya sendiri, dia tidak bisa bertahan lama. Dia bersikeras pada ratusan trik. Li Pan Seng dihancurkan oleh leluhur ular darah dengan pedang. Namun, di bawah serangan balik yang sekarat, Li Pan Seng juga melukai leluhur ular darah. Mati. Nenek moyang ular darah mengunci jiwa abadi kelabang dengan pedang penghancur, dan akhirnya memusnahkannya sepenuhnya, tetapi dia juga batuk darah terus-menerus, napasnya lamban, dan ada luka ganas di tubuhnya. Dan ada pisau mengerikan di lukanya. Gas, terus-menerus menghancurkannya. Tubuh. Nenek moyang ular darah melingkar di tempat, mengeluarkan botol batu giok, menelan seluruh botol cairan obat abadi secara langsung, dan memurnikan cairan obat untuk memperbaiki tubuh yang terluka. Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Ini adalah waktu terbaik yang tidak boleh dilewatkan. Memanggil. Pria dan senjata Lu Ming bergabung, menerobos kekacauan, dan tiba dalam sekejap, menusuk titik vital 7 inci dari leluhur ular darah. Ketika hendak mengenai, leluhur ular darah tiba-tiba membuka matanya, dan pedang penghancur tersapu, menghalangi tombak Lu Ming. Dengan keras, Lu Ming merasakan kekuatan besar datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan abadi Lu Ming melonjak, menstabilkan retretnya, dan menembak leluhur ular darah lagi. Ledakan. Aura teror meletus dari leluhur ular darah, dan pedang penghancur berubah menjadi pedang raksasa, mengiris kekacauan, yang sangat menakutkan. Ada raungan gemuruh lainnya, energi kacau terhapus, dan tombak prajurit abadi di tangan Lu Ming bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya. Ini karena dia membungkus tombak prajurit abadi dengan kekuatan abadi, jika tidak, tombak prajurit abadi akan hancur. Dia sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan ini dan mundur lagi, darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir muntah darah. Kamu tidak terluka. Lu Ming berkata dengan suara rendah, wajahnya serius. Nenek moyang ular darah juga menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Ming ada di alam semesta, tetapi dia tidak berharap itu hanya setengah alam semesta. Tidak pernah terdengar bagi alam semesta setengah langkah untuk dapat menghadapinya secara langsung, tidak ada catatan seperti itu dalam legenda atau klasik manapun. Selain itu, pihak lain juga merupakan klan Xia. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah hidup untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan mencibir, "Nak, sepertinya kamu mempermainkan segalanya. Orang tua itu akan membuatmu memohon kematian." Tubuh besar itu berputar, dan leluhur ular darah bergegas menuju Lu Ming seperti kilat berwarna darah, menghancurkan cahaya pedang dan menghancurkan segalanya. Orang ini, dia tidak terluka, aku mengerti. Pikiran Lu Ming berubah tajam, dia berbalik dan pergi. Tapi di depan, satu demi satu cahaya pisau yang menakutkan, seperti sungai pisau, muncul dari kekacauan dan menyapu Lu Ming. Janji. Lu Ming menjalankan tombak janji, menusuk ratusan tombak dalam sekejap, menghalangi sungai pisau. Seekor kelabang besar muncul di depan, lebih besar dari alam semesta, dan napasnya terkunci pada Lu Ming. Leluhur Bai Chen tipe Derich. Suara Lu Ming sangat rendah. Jelas bahwa dia telah ditipu. Sebelum dua orang tua itu bertarung, mereka semua berakting. Pihak lain mungkin sudah lama curiga bahwa seseorang diam-diam bermain trik dan memprovokasi mereka berdua untuk bertarung, jadi mereka memutuskan untuk merencanakan dan memimpin Lu Ming keluar. Monster tua ini benar-benar tidak mudah dibodohi. Lu Ming mengepalkan tombaknya, karena itu masalahnya, dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pedang kehancuran leluhur ular darah, berdengung dan bergetar, berkedip dengan kilau kehancuran. Pada saat ini, Lu Ming menemukan bahwa jiwa pedang peri Tang Feng juga sedikit gemetar. Nak,
sepertinya kamu memiliki sesuatu yang baik tentang dirimu, sesuatu yang diinginkan oleh pedang penghancur. Orang tua ular darah itu menunjukkan keserakahan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan oleh Sword of Destruction, sangat mungkin untuk memperbaiki Sword of Destruction, bahkan jika itu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, selama itu dipulihkan sedikit, kekuatan Sword of Destruction dapat ditingkatkan secara signifikan. Hari ini, Lu Ming pasti akan mati, jadi dia harus menyingkirkannya. Desir. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melancarkan serangan, targetnya adalah leluhur Gunung Bailipan. Secara relatif, leluhur Gunung Bailipan lebih baik untuk dihadapi. Tetapi leluhur Gunung Bailipan, bagaimanapun, adalah Kaisar Abadi Tai, dan ada di alam semesta. Kosmos yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada kosmos yang sebenarnya. Makna mendalam yang kacau dari alam semesta telah mencapai 500.000 hingga 1 juta dao. Dan ada Menteri Dharma, nenek moyang Bai Centipede membuka alam semesta nyata yang dibuktikan, dan menekan Lu Ming. Di dalam, ada sosok Dharma yang sangat besar duduk di tengah alam semesta. Itu sebenarnya orang dewasa, dan dia menamparkan Lu Ming dengan telapak tangannya berkicau, luar biasa. Tekanan datang. Tombak yang ditusuk Lu Ming berserakan, sosoknya mundur dengan tajam, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Selama bertahun-tahun, makna kacau dari ketiga tubuhnya telah mencapai 99.999, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia ada di puncak alam semesta yang sebenarnya, dia tidak takut, dan dia menggunakan semua cara, dan bahkan mungkin bunuh dia. Tapi masih ada sedikit celah antara itu dan Va Cosmos Realm. Dia bukan lawan. Situasi yang lebih tidak menguntungkan muncul, dan di sekitar, sosok lain muncul, total 9. 9 alam kosmos lagi tiba, dan mereka adalah alam kosmik lain dari Gunung Bailipan dan Gunung Ular Darah. 9 napas menakutkan mengunci Lu Ming dengan kuat. Hati Lu Ming tenggelam. Li Pan Seng dan leluhur ular darah saja, dia tidak lagi mampu menghadapinya, ditambah 9 alam kosmos, dia lebih beruntung daripada beruntung. Sebanyak 11 alam kosmik membuat air Lu Ming Wei tergenang. Bertarung. Mata Lu Ming menunjukkan pandangan tegas, dan dia tiba-tiba bergegas ke satu arah, meledakkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Nak, kamu tidak punya kesempatan. Leluhur berwarna darah muncul di dalam dirinya, alam semesta diri sejati menekannya, dan pedang penghancur menebasnya pada saat yang bersamaan. Tapi sosok Lu Ming tiba-tiba melintas, dan dalam milidetik, dia mengubah arah dan muncul di sisi lain. Pada dia, bagan Myriad Dao muncul, dan dia menggunakan lebih dari selusin teknik abadi yang kuat. Pada saat yang sama, Chaos Labu juga dikorbankan, dan 12 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, menjerat 2 kaisar abadi Hunyuan. Kepulan. Tubuh 2 kaisar abadi Hunyuan berubah menjadi beberapa bagian, dan tiba-tiba terbelah oleh rantai cahaya hitam dan putih. Tapi di depan, 2 alam semesta diri yang nyata menekan Lu Ming, menghalangi jalan Lu Ming. Mereka adalah 2 kaisar abadi di alam semesta nyata. Serangan mendadak Lu Ming diblokir. Ada terlalu banyak master di sisi lain, dan reaksi mereka sangat cepat. Jika terjadi kesalahan, mereka akan segera mengubah strategi mereka dan memblokir Lu Ming dalam serangkaian terus-menerus, tanpa memberi Lu Ming kesempatan untuk bereaksi. Lu Ming diblokir, dan segera ada 6 alam semesta yang lebih nyata, menekan Lu Ming. Dan pedang penghancur menembus kehampaan dan menebas ke atas kepala Lu Ming. Lu Ming hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya, menggunakan segala cara, tetapi itu tidak berguna. Setelah beberapa trik, Lu Ming diledakkan, dan tubuhnya terbelah menjadi selusin bagian. Setelah akhirnya mengembun, ada gerakan pamungkas yang mengerikan lainnya. Lu Ming diledakkan lagi dan jatuh ke dalam situasi putus asa. 5899. Tubuh Lu Ming terus-menerus meledak, terluka parah, dan mulai menjadi lemah. Namun, wajah Lu Ming masih tenang, ketika tubuh itu terintegrasi menjadi satu, dan hampir 300.000 jenis misteri kacau terjalin erat di seluruh tubuhnya, memberinya vitalitas yang sangat kuat, dan dia bisa pulih dalam sekejap setelah serangan serius. Cedera. Dia melawan dengan sekuat tenaga, menanggapi dengan tenang, dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sepanjang jalan, dia telah menghadapi bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan suasana hatinya telah lama ulet. Ke-11 Kaisar Abadi, semakin mereka bertarung, semakin ketakutan mereka, dan semakin mereka bertarung, semakin ketakutan mereka. Monster macam apa ini? Alam semesta setengah langkah, dikepung oleh 11 Kaisar Abadi mereka, namun masih belum mati setelah sekian lama. Mungkinkah pihak lain pada awalnya adalah eksistensi di alam penciptaan? Karena beberapa jenis kerusakan berat, basis kultivasinya mundur setengah langkah ke alam semesta, jadi dia sangat tidak normal. Pasti ya. Mereka mengira telah menemukan kebenaran. Masukkan dia ke dalam pedang penghancur dan sempurnakan dia dengan ki pedang penghancur dari pedang penghancur. Nenek moyang ular darah, mentransmisikan suara ke kaisar abadi lainnya.
Kaisar Abadi mengangguk diam-diam, dan kemudian mereka semua memainkan alam semesta nyata, 11 alam semesta dari diri sejati, dan menekan Luming pada saat yang sama, hampir sepenuhnya menghancurkan tubuh dan jiwa abadi Luming bencana. Pada saat yang sama, dari Sword of Destruction, daya tarik yang menakutkan menyapu Luming. Diserang dari kedua sisi, Luming langsung terlempar ke Sword of Destruction dan datang ke ruang yang luas. Luming tahu bahwa ini adalah ruang dalam dari Sword of Destruction. Di luar, lakukan yang terbaik untuk membantuku mengaktifkan Sword of Destruction dan memperbaiki monster itu, kata nenek moyang ular darah. Li Panseng tidak melakukan apa-apa, matanya dingin, dan dia berkata, Snakelin, monster itu awalnya ada di alam penciptaan, tetapi untuk beberapa alasan ia telah merosot menjadi alam semesta setengah langkah. Ini adalah alam semesta yang tiada taranya. Penciptaan, pemurnian daging dan darah, saya ingin setengahnya. Setengah, nafsu makanmu begitu besar. Wajah leluhur ular darah itu suram. Huff, jika kita tidak bergabung, apakah kamu bisa mengalahkan monster itu? Sekarang jika aku menghancurkannya, bisakah kamu memperbaikinya? Li Panseng berkata dengan dingin, dengan keserakahan yang kuat. 30%, aku akan memberimu paling banyak 30%. Ular mendekat. 30% juga baik-baik saja. Harta karun Chaos Spirit yang belum matang itu milikku. Li Pan menang. Tidak. Ular menolak. Keduanya bernegosiasi dan akhirnya mencapai kesepakatan, dan kemudian semua kaisar abadi menembak bersama dan mendesak pedang penghancur bersama-sama. Di dalam pedang kehancuran, jiwa pedang abadi senior Tang Feng semakin bergetar. Apakah itu karena pedang penghancur ini? Tetapi bagaimana itu bisa membantu senior Tang Feng bergabung? Luming berbisik, dan kemudian bertanya kepada leluhur King Tian, tetapi leluhur King Tian tidak tahu. Pada saat ini, dari segala arah, energi pedang tak berujung mengalir masuk. Mereka semua adalah energi pedang penghancur, penuh kekuatan penghancur, tak berujung, dan sangat kecil, ribuan kali lebih kecil dari sehelai rambut. Luming melindungi tubuhnya dengan tubuh abadi, tetapi ekspresinya segera berubah. Kekuatan abadi memakan dengan cepat, ki pedang ini sangat menakutkan dan memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan, ki pedang yang tak terbatas melonjak seperti gelombang dan dapat menghancurkan segalanya. Segera, kekuatan abadi perlindungan tubuh Luming, dan bahkan teknik abadi perlindungan tubuh, ditembus, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh Luming. Segera, Luming merasa seperti ditusuk oleh jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan ada rasa sakit yang menyengat dari seluruh tubuhnya, dan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya ki kehancuran menembus ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, roh pedang Tang Feng terbang keluar dari tubuh Luming, dan itu tumbuh dengan tajam, memancarkan cahaya pedang yang tak terbatas. Energi kehancuran pedang di sekitarnya, seperti wancuan yang kembali ke laut, semua berbondong-bondong ke jiwa pedang abadi Tang Feng dan diserap satu persatu. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa pedang peri Tang Feng berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Mata Luming berbinar. Mungkin, Tang Feng benar-benar dapat dibangkitkan dengan pedang ini. Tiba-tiba, sesosok muncul di kejauhan. Sosok itu terlihat seperti danau, tapi aku tahu itu adalah pria parubaya dengan nafas yang tajam, seperti pedang tak tertandingi yang terhunus. Setelah dia bergegas, dia berubah menjadi pedang dan menebas jiwa pedang peri Tang Feng. Pedang yang diubah lawan sebenarnya sama persis dengan pedang penghancur. Jiwa pedang abadi Tang Feng tidak takut, niat pedangnya melesat ke langit, dan menyerang, dua pedang tak tertandingi, bertarung bersama. Senior, ada apa? Siapa pria parubaya itu? Luming dengan cepat bertanya kepada leluhur King Tian, khawatir tentang Tang Feng. Seharusnya itu adalah semangat Chaos Lingbao. Nenek moyang langit biru. Semangat harta karun roh kekacauan, bukankah itu berarti? Apakah keberadaan alam penciptaan? Mata Luming menyipit. Prajurit abadi dan harta roh kacau di kehampaan yang kacau adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang berasimilasi dengan kekacauan dan berevolusi setelah kematian. Luming pernah melihat sosok di Chaos Labu. Dan mereka yang dapat diubah menjadi harta spiritual yang kacau setelah diubah menjadi tahu pasti berada di alam penciptaan sebelum kematian mereka, dan mereka bukan alam penciptaan biasa. Apa yang disebut harta karun roh kacau sebenarnya adalah jiwa sisa dari orang kuat, atau jejaknya. Itu tidak bisa dianggap sebagai alam ciptaan. Bagaimanapun, itu hanya jiwa yang tersisa, sinar jejak, dan telah lama kehilangan ingatan dan kebijaksanaan, dan hanya bertindak berdasarkan naluri. Selanjutnya, harta karun Chaos Spirit ini rusak. Itu telah dipukul dengan keras, dan harta karun roh Chaos Spirit juga telah dipukul dengan keras. Jika kekuatannya tidak kuat, Tang Feng mungkin tidak akan kalah. Tang Feng ingin dibangkitkan oleh Chaos Spirit Tracer. Langkah ini harus diambil. Selama dia mengalahkan Spirit of the Chaos Spirit Tracer dan melahap lawan, dia benar-benar dapat dibangkitkan dengan Chaos Spirit Tracer sebagai tubuhnya. Nenek moyang King Tian menjelaskan. Bagaimana jika gagal? Kata Luming.
Jika kamu gagal, kamu akan ditelan oleh lawan dan dihancurkan sepenuhnya. Nenek moyang King Tian menjawab. Lu Ming tidak bisa tidak khawatir, tetapi pada saat ini, pedang penghancur yang tak berujung dari segala arah bergegas menuju Lu Ming lagi untuk memurnikan Lu Ming. Lu Ming tidak peduli terganggu, dia hanya bisa berkonsentrasi melawan pedang penghancur. Energi pedang penghancur yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam tubuh Lu Ming, mengamuk, menghancurkan daging dan roh Lu Ming, dan melenyapkan makna kacaunya. Lu Ming hanya duduk bersila, Trinitas bekerja secara ekstrim, dan seluruh tubuhnya memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, hampir 300.000 jenis makna mendalam yang kacau bersinar, terus-menerus terjalin dan terjerat, bertarung melawan pedang kehancuran. Waktu berlalu menit demi menit. Tubuh Lu Ming hancur, tetapi di bawah vitalitas yang kuat, itu pulih kembali, dan melewati 81 kali. Ledakan. Tiba-tiba, aura kuat meletus dari tubuh Lu Ming, dan jenis baru dari makna kacau muncul dari tubuhnya. 100.000 jenis makna mendalam, sama dengan satu. Kemudian, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan, 100.000 makna mendalam muncul satu demi satu. Dalam konfrontasi dengan pedang penghancur, Lu Ming benar-benar melanggar batas dan menciptakan keajaiban. Ketika kebenaran mendalam ke 100.000 muncul, semua kebenaran mendalam lainnya bergema dan bersinar terang, dan terus tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Pada saat yang sama, 100.000 jenis makna kacau mulai mengembun, menghasilkan semacam transformasi, dan kekuatan Lu Ming meningkat pesat. 5.900. Lu Ming melangkah ke Hunyuan Ruyi, dan kekuatan tubuhnya melonjak, mengeluarkan semua energi pedang penghancur di tubuhnya. Di mana dia berdiri, dalam jarak 3 meter di sekelilingnya, pedang kehancuran sulit untuk didekati. Apakah ini Ruyi primordial? Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah jenis makna kacau yang berbeda, dan itu sangat berbeda. Lu Ming merasakan kekuatannya yang tak tertandingi dan tersenyum. Sekarang, sendirian, dia bisa membunuh alam kosmos seperti Chang Tian Xuansheng. 3 dalam 1, saya tidak tahu seberapa kuat itu. Dia merasa bahwa sekarang, dengan Trinitas dan 3 tubuh menjadi satu, dia bisa bergegas keluar dari Sword of Destruction. Namun, Tang Feng dan kekuatan Chaos Lingbao masih bertarung, dan tidak ada pemenang. Lebih baik berada di sini, menyelesaikan fusi abadi, ketika tubuh sepenuhnya terintegrasi menjadi satu, dan melangkah ke alam semesta. Lu Ming merenung, matanya cerah. Dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan kemampuannya saat ini untuk menekan leluhur ular darah dan kelabang menang, tetapi dia tidak yakin untuk menghancurkan 11 kaisar abadi. Jika seseorang melarikan diri, rahasia tentang dirinya tidak dapat disimpan. Dia tidak lagi peduli dengan 6 alam kosmos klan Chang Tian dan klan Huang Tian. Tapi nenek moyang dari 2 nenek moyang mungkin telah menginjakkan kaki di alam penciptaan, yang jauh dari apa yang bisa dia tangani. Begitu jejaknya ditemukan, dia dalam bahaya. Jika Anda dapat menembus alam kosmos, maka akan mudah untuk menghancurkan 11 kaisar abadi di luar. Lakukan saja apa yang Anda katakan, ambil saja kesempatan ini untuk bangkit. Cahaya dan bayangan melintas, ketika tubuh itu terpisah, dan kemudian bergegas menuju satu sama lain. Ketiga tubuh itu bertabrakan dan berubah menjadi singularitas, memancarkan kecemerlangan yang tak terukur, tetapi setelah beberapa saat, titik cahaya runtuh, dan ketiga tubuh itu terbang terbalik, wajah mereka pucat. Percobaan pertama, gagal. Tapi Lu Ming tidak berkecil hati, tidak mudah untuk menginginkan perpaduan abadi. Dia telah lama siap untuk gagal 1000 kali. Setelah istirahat, datang lagi. Ledakan. Blip runtuh dan gagal untuk kedua kalinya. Kemudian, kegagalan ketiga, kegagalan keempat, kegagalan kelima. Lu Ming gagal lebih dari 100 kali berturut-turut, tetapi setiap kali dia bertahan lebih lama dari yang sebelumnya. Coba lanjutkan. Di luar, leluhur ular darah, Snakelin dan yang lainnya masih mendesak Sword of Destruction untuk memperbaiki Lu Ming berkeringat deras. Kenapa begitu lama, monster itu belum disempurnakan? Seseorang terkesiap. Terus-menerus mendesak Sword of Destruction untuk mengkonsumsi kekuatan abadi. Tapi Snakelin dan Li Panseng bahkan lebih bersemangat. Semakin sulit untuk disempurnakan, semakin membuktikan bahwa tebakan mereka benar. Lawannya pasti monster di alam penciptaan. Setelah disempurnakan, semakin besar panennya. Tunggu lagi, pihak lain pasti monster tua di alam penciptaan. Setelah disempurnakan, daging dan darahnya adalah harta yang tak ternilai, yang akan sangat berguna bagiku, dan semua orang akan mendapat bagian pada saat itu. Kehadiran ular tersebut mengilhami orang banyak. Kerumunan benar-benar bersemangat, mengertakkan gigi dan bersikeras. Ledakan. Setelah 199 kegagalan, Lu Ming akhirnya berhasil pada ke-200 kalinya. Ketiga tubuh itu berubah menjadi titik cahaya abadi, dan titik cahaya itu terus menggeliat, dan sesosok muncul. Itu adalah Lu Ming.
Saya melihat bahwa aura Luming terus berubah di antara ketiga tubuh, dan akhirnya aura khusus meresap, mirip dengan tiga tubuh, tetapi sama sekali berbeda. Nafas sumber hidupnya sebenarnya bisa diubah, bergerak dengan hatinya. Fusi dari tiga tubuh, total 300.000 jenis makna mendalam yang kacau dipadatkan bersama dalam dantiannya, seperti tiang. Hati alam semesta. Luming akhirnya tahu bagaimana jantung alam semesta di alam semesta berasal. Saat memadatkan jantung alam semesta, roh Luming meluas dan terhubung ke kehampaan yang kacau, dan mutasi aneh terjadi. Dengan jantung alam semesta sebagai intinya, gumpalan kekuatan yang tak tertandingi lahir. Ini adalah kekuatan sejati. Dalam kehampaan yang kacau, kekuatan kebenaran tidak akan tercipta begitu saja. Jika keberadaan alam semesta ingin berkultivasi, ia harus menemukan kekuatan kebenaran dan menyempurnakannya untuk ditingkatkan. Tapi satu-satunya pengecualian adalah saat menerobos alam semesta. Saat menembus alam semesta, akan ada semacam mutasi dalam tubuh makhluk hidup, dan kekuatannya tak akan dihasilkan dari udara tipis. Tidak ada yang tahu mengapa, nenek moyang sejati dari 12 aula sejati tidak tahu, hanya menebak bahwa ini mungkin hukum kekacauan Void itu sendiri. Ini juga alasan mengapa 12 True Hall selalu mengirim orang-orang kuat untuk menjelajahi kekacauan dan memburu alam semesta dalam kehampaan yang kacau, sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan realitas. Pada saat ini, di luar pedang, Snakelin dan yang lainnya tiba-tiba merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi dari dalam pedang penghancur, menjatuhkan mereka kembali. Kemudian, sosok Luming keluar dari Sword of Destruction. Di luar, langsung menghubungi kehampaan yang kacau dapat membuat terobosan yang lebih baik. Benar saja, begitu Luming meninggalkan Sword of Destruction, makna kacau di alam semestanya mulai meroket dengan liar. 400.000, 500.000, 600.000. Ini hampir 100.000 lonjakan. Tidak, dia menerobos alam semesta, menghentikannya. Wajah Snakelin sangat berubah, dan dia mencoba mengendalikan Sword of Destruction untuk menyerang Luming, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Sword of Destruction tidak bergerak dan tidak dapat diaktifkan sama sekali, seolah-olah hubungannya dengan Sword of Destruction telah dipotong. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mendorong alam semesta yang sebenarnya untuk memukul Luming. Kaisar abadi lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, teknik abadi yang kuat dan alam semesta diri sejati bergegas menuju Luming seperti lautan badai. Di antara mereka, ada banyak yang telah mengembangkan keabadian ke tingkat transformasi realitas virtual, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saat Luming hendak memblokir, dia mendengar suara pedang yang menakutkan. Pedang penghancur bergerak pada saat ini, membuat suara keras, berubah menjadi lusinan lampu pedang besar, membanting ke segala arah, dan benar-benar menjaga Luming di dalamnya. Pedang penghancur, yang merangsang energi yang menakutkan, sebenarnya memblokir semua serangan dari 11 kaisar abadi. Tang Feng Senior. Mata Luming berbinar. Luming, kamu menerobos dengan semua kekuatanmu, dan aku akan memblokir mereka. Suara Tang Feng terdengar di benak Luming. Senior hati-hati. Luming menjawab, tanpa berpikir terlalu banyak, untuk menerobos dengan seluruh kekuatannya. Arti mendalam dari kekacauan di tubuhnya meningkat pesat, dan itu terintegrasi ke dalam jantung alam semesta. Kemudian, dengan jantung alam semesta sebagai intinya, makna mendalam dari kekacauan meluas seperti tentakel, ke seluruh tubuh Luming. Pada saat yang sama, dari jantung alam semesta, ada kekuatan yang sangat kuat. Inilah kekuatan kebenaran. Kekuatan kebenaran mengalir, mengikis kekuatan keabadian, dan secara bertahap, kekuatan di tubuh Luming digantikan oleh kekuatan realitas. Tubuh kedagingannya dan jiwanya yang abadi juga mengalami transformasi yang cepat saat ini, menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih vital. Singkatnya, menembus alam semesta, Luming berubah dan meningkat ke segala arah. Snakelin, Centipede Seng dan yang lainnya membuat tembakan gila, tetapi mereka semua diblokir oleh Sword of Destruction. Snakelin, ada apa? Mengapa pedangmu tidak mendengarkanmu, tetapi malah membantu anak itu? Bisakah itu disempurnakan oleh pihak lain? Lipan menang. Bagaimana saya bisa tahu? Wajah ular sangat jelek sehingga dia sekarat. Dia terus berusaha mengendalikan pedang penghancur, tetapi semuanya gagal. Pedang penghancur, yang telah dikultivasikan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia dan menjadi pedang penghancur. Yang lain. 5901. Ular itu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Pedang penghancur diperoleh olehnya secara tidak sengaja, dia selalu menganggapnya sebagai kehidupan keduanya dan sangat mementingkannya, tetapi sekarang itu bukan miliknya. Matanya merah, dan dia menyerang dengan panik. Tubuh ular besar diselimuti kabut darah, mendesak kekuatan tempur hingga ekstrim. Selama Luming terbunuh, pedang penghancur dapat diperoleh kembali. Di bawah serangan semua orang, pedang penghancur bergetar dan bergetar terus-menerus, jelas sangat sulit untuk dilawan.
Dapat dilihat bahwa penguasaan pedang kehancuran Tang Feng tidak terlalu terampil, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Ini juga normal, lagi pula, saya baru saja menguasainya. Pada saat ini, transformasi Luming juga telah memasuki periode terakhir. Semua kekuatan abadi di tubuhnya menghilang, digantikan oleh kekuatan nyata. Ketika semua kekuatan keabadian diubah menjadi kekuatan nyata, kekuatan aslinya tidak akan meningkat, tetapi akan stabil. Jantung alam semesta, distrik kacau itu padat, dan telah mencapai 3 juta jenis yang menakjubkan. Peningkatan 10 kali lipat penuh. Itu jumlah yang mencengangkan. Anda harus tahu bahwa di alam semesta virtual umum, jumlah makna mendalam yang kacau adalah 100.000 hingga 200.000. Di alam semesta nyata, ada 200.000 hingga 300.000 jenis makna mendalam yang kacau. Di alam semesta Dharma, ada 500.000 hingga 1 juta jenis makna mendalam yang kacau. Di alam semesta, ada 1 juta hingga 2 juta jenis. Dan standar minimum Kaisar Abadi Daluo adalah 5 juta spesies. Artinya, begitu Luming menerobos, jumlah makna mendalam yang kacau melampaui tingkat tertinggi Kaisar Abadi Tai, tetapi tidak mencapai Kaisar Abadi Daluo, dan berada di antara Kaisar Abadi Tai dan Immortal Daluo. Tapi ranah Luming masih merupakan alam semesta virtual, dan ini adalah tahap awal dari alam semesta virtual. Kekuatan realitas membatasi terobosan Luming. Jika ada kekuatan nyata yang cukup, ranah Luming akan dapat meningkat dengan cepat tanpa hambatan. Pada saat ini, medan khusus, dengan jantung alam semesta sebagai intinya, menyebar dan kemudian berkembang pesat. Alam semestaku yang sebenarnya. Luming sangat bersemangat. Tanpa diduga, tepat setelah terobosan, alam semesta diri sejati berevolusi. Secara umum, setelah mencapai alam kosmos, setelah periode pengendapan dan persepsi yang lama, alam semesta diri sejati dapat dipadatkan. Seperti Sol Yihe, ketika dia menerobos alam semesta, dia tidak mengembangkan alam semesta yang sebenarnya sama sekali. Luming segera menemukan bahwa alam semesta aslinya berbeda. Alam semesta nyatanya gelap tanpa henti, dalam tanpa henti, dan tiba-tiba, alam semesta yang gelap dan dalam itu seperti ledakan keras, dan gemuruhnya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, lautan bintang muncul, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, gugus bintang, dan bintang tak berujung berevolusi. Ini berbeda dari alam semesta besar orang lain, inti dari alam semesta besar orang lain umumnya adalah benua besar. Dan dia adalah Xinghai. Tampaknya tak berujung, tak terbatas, tanpa akhir. Dengan pikiran, alam semesta dari diri sejati mengembang dengan cepat, dan kemudian menyusut dengan tajam, memasuki jantung alam semesta. Akhirnya terobosan lengkap, berdasarkan alam semesta. Luming merasa bahwa dia dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan tak ada habisnya. Desir. Tangan kanan Luming terhempas ke udara, dan tombak panjang mengembun. Dengan lambaian tangannya, tombak panjang itu menghancurkan kekosongan, menghapus kekacauan, dan menusuk Snakelin. Engah. Darah berceceran di mana-mana, dan bahkan jika Snakelin menghindar tepat waktu, itu ditebas oleh tombak, dan palung darah muncul, dan darah mengalir. Ular tampak ketakutan. Baru saja, dia menggunakan teknik abadi untuk melawan, tetapi teknik abadi, seperti Ziyu, tidak berpengaruh sama sekali. Memikirkan kekuatan tempur mengerikan yang dimiliki Luming di alam semesta setengah langkah, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Alam semesta setengah langkah begitu kuat, seberapa kuatkah itu akan menembus alam semesta? Berjalan. Memikirkan hal ini, ular itu berbalik dan pergi, sangat tegas dan lugas, dan tidak menginginkan pedang penghancur. Li Panseng dan yang lainnya melakukan hal yang sama ketika mereka menemukan bahwa wilayah Luming telah stabil, mereka semua melarikan diri. Apakah kamu masih ingin pergi? Mata Luming membeku, alam semesta yang sebenarnya menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Sekaligus, 11 kaisar abadi semuanya diselimuti alam semesta diri sejati. Tempat apa ini? Apakah ini alam semesta diri yang sebenarnya dari anak itu? Alam semesta diri yang sebenarnya akan lahir segera setelah terobosan terjadi. Snakelin dan yang lainnya merasa bahwa mereka berada di langit berbintang yang dalam. Langit berbintang ini jauh, dalam, mati, tak berujung, tak terbatas. Buka alam semestanya yang sebenarnya. Ular minum sedikit, dan mereka semua menembak, menghancurkan kehampaan, mencoba melarikan diri dari alam semesta diri Luming yang sebenarnya, tetapi segera menemukan bahwa itu tidak berguna. Muncul dari arah lain, itu masih di alam semesta diri Luming yang sebenarnya. Mereka mencoba beberapa kali berturut-turut, tidak berhasil. Cukup sudah, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Suara acuh tak acuh terdengar, dan kekuatan di alam semesta diri yang sebenarnya dimobilisasi dan ditekan melawan Snakelin dan yang lainnya. Engah, engah. Keberadaan beberapa alam semesta virtual tidak tahan untuk pertama kalinya, dan tubuhnya meledak seperti semangka. Jiwa abadi mereka,
yang terikat oleh kekuatan mengerikan, terus-menerus dimusnahkan. Snakelin, Li Panseng, dan keberadaan alam semesta nyata sepenuhnya membuka alam semesta diri nyata dan melawan alam semesta diri nyata Luming. Secara khusus, Snakelin dan Li Panseng, diri sejati di alam semesta memiliki hukum di alam semesta, dan hukum itu berdiri tegak dan mereka ingin melawan serangan Luming. Tapi Luming mengerahkan kekuatan alam semesta diri sejati, lautan bintang yang luas, kekuatan tak terbatas berkumpul, berubah menjadi tangan besar dan mencubitnya, alam semesta diri sejati ular dan yang lainnya meledak seperti balon. Dharma yang bersemayam di dalamnya juga dimusnahkan oleh abu. Bagaimana mungkin? Ini hanya alam semesta nyata, yang baru berevolusi, bagaimana bisa begitu kuat? Ular itu memuntahkan darah dan meraung tak percaya. Hanya menerobos alam semesta yang sebenarnya adalah ilusi dan tidak nyata, dan kekuatannya terbatas. Dan alam semesta dirinya yang sebenarnya, tidak hanya berubah menjadi substansi, tetapi juga memiliki citra hukum diri sejati, yang duduk di kursi, bagaimana bisa begitu rentan? Apa tingkat alam semesta diri yang sebenarnya ini? Membunuh. Luming tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Petawan Dao muncul, dan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas meletus. Ini adalah pertama kalinya Luming menembus kosmos untuk melakukan seni abadi tingkat atas, dan kekuatannya juga meroket. Cahaya pistol, cahaya pedang, cahaya pisau. Dituangkan ke bawah. Snakelin dan yang lainnya mengeluarkan raungan yang tidak mau, tetapi mereka diledakkan pada saat berikutnya, dan bahkan jiwa abadi dipotong-potong. Luming mengerahkan kekuatan alam semesta dan menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Jiwa abadi dari alam semesta virtual benar-benar musnah dalam sekejap mata. Alam semesta yang sebenarnya berlangsung sedikit lebih lama, tetapi dengan cepat musnah. Hanya Snakelin dan Li Panseng yang berjuang dengan panik, tetapi setelah beberapa saat, mereka benar-benar hancur. Di telapak tangan Luming, ada 11 hati kosmik Luming lagi, dan setiap hati kosmik penuh dengan kekuatan nyata yang kuat. Ada juga daging dan darah orang, yang juga dikumpulkan Luming, berniat untuk memperbaikinya di waktu luangnya dan mengubahnya menjadi darah abadi, tetapi mereka semua adalah harta yang berharga. Setelah menembus kosmos, sangat mudah untuk membunuh kosmos, seberapa kuat aku bisa dengan semua kekuatanku. Luming mulai memeriksa kekuatannya sendiri. Meskipun ada kekuatan dan kelemahan di alam semesta hukum, Luming pasti bisa membunuhnya tanpa ketegangan. Bahkan di alam kosmos, Luming memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Tapi itu jelas tidak sebagus Kaisar Abadi Daluo, tidak ada keraguan bahwa ibu ini, kesenjangannya sangat besar. Lagi pula, dia baru saja menerobos. 5902. Begitu dia menerobos, dia memiliki kekuatan tempur seperti itu, tetapi dia bisa bertarung melawan alam kosmos, jika itu menyebar, itu akan menakuti orang sampai mati. Di level Immortal King, sulit untuk bertarung lintas level, belum lagi kosmos. Faktanya, lebih sulit bagi alam semesta untuk bertarung lintas level, dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi berapa level yang bisa dilewati Luming? Setelah ketiga tubuh itu disempurnakan, mereka akan bergabung selamanya dan menjadi satu. Ini sangat kuat. Luming tersenyum. Selain itu, ia juga memiliki hidangan Dazen Loyu, yang dapat berkomunikasi dengan dunia nyata dan terus-menerus menarik kekuatan nyata. Dengan kekuatan realitas, dengan akumulasinya, ia dapat dengan cepat menerobos dan dengan cepat memasuki alam semesta nyata, alam semesta hukum. Seberapa kuat itu akan terjadi? Semesta diriku yang sebenarnya, level berapa? Luming mulai mengamati alam semesta sejatinya lagi. Menurut periode setengah langkah alam semesta dan akumulasi misteri kacau, orang membagi alam semesta diri yang sebenarnya ke dalam tingkat yang berbeda. Misalnya, dalam periode setengah langkah alam semesta, hanya ada 10.000 jenis makna mendalam yang kacau. Ketika menerobos alam semesta, evolusi alam semesta diri sejati adalah alam semesta diri sejati tingkat pertama. Hanya ada 20.000 jenis makna mendalam kacau yang terintegrasi ke dalam alam semesta setengah langkah, dan evolusi alam semesta diri sejati adalah alam semesta diri sejati kelas 2. Tentu saja, jumlahnya sangat sedikit, karena 10.000 dan 20.000 jenis misteri kacau yang terintegrasi ke dalam alam semesta setengah langkah sulit untuk ditembus. Setidaknya 30.000 jenis mulai. 30.000 adalah kelas 3, dan 40.000 adalah kelas 4. Dengan analogi, 90.000 jenis adalah kelas 9, dan 100.000 jenis kesempurnaan adalah alam semesta diri sejati kelas 10. Semakin tinggi tingkat alam semesta diri sejati, semakin kuat kekuatannya. Tapi tiga tubuh Luming lengkap, dan alam semesta dari diri sejati yang telah menyatu dan berevolusi selamanya jelas berada di luar cakupan kelas 10. Setelah memeriksa dirinya sendiri, Luming menyingkirkan alam semesta aslinya dan terbang menuju pedang penghancur. Senior, apakah kamu sudah bergabung dengan Sword of Destruction? Kata Luming. Belum.
Meskipun aku melahap roh pedang penghancur, aku baru saja mengendalikan pedang penghancur. Jika aku ingin sepenuhnya mengintegrasikan dan mengubah pedang penghancur menjadi tubuh baru, itu masih jauh. Tang Feng menjawab. Kemudian para senior dapat berlatih dan berintegrasi dengan ketenangan pikiran. Pertama-tama saya akan menempatkan para senior ke ruang dalam dari lempeng Dazen Loyu. Setelah mengumpulkan Tang Feng ke dalam lempeng Dazen Loyu, Lu Ming kembali ke benua perbatasan. Kaisar Abadi Gunung Ular Darah dan Gunung Bailipan semuanya hancur, Lu Ming tidak akan melewatkan sumber daya dan harta yang ditinggalkan oleh dua kekuatan utama. Meskipun sebagian besar harta berharga, seperti bahan utama, tentara abadi, dibawa oleh Kaisar Abadi, obat abadi harus ditanam di dua kekuatan utama. Dunia Zenyu dekat dengan Gua Surgawi, dengan kekuatan realitas yang menyebar, dan lingkungannya terlalu bagus, jadi ada banyak obat mujarab yang lahir. Dengan hanya dua kekuatan utama, Lu Ming menjarah lusinan obat-obatan abadi, dan ada satu untuk masing-masing obat kekaisaran. Nilai satu obat kekaisaran lebih berharga daripada lusinan obat abadi. Orang-orang dari Gunung Ular Darah dan Gunung 100 Kelabang tidak tahu bahwa kaisar abadi mereka telah jatuh. Itu masih sama seperti biasanya. Tidak sampai obat abadi hilang, itu menjadi bergejolak dan menghubungi kaisar abadi di atas, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Pada saat ini, Lu Ming muncul di kota Yanfa lagi. Selama perjalanan ini, dia tidak mendapatkan berita apapun dari Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya. Dia cukup kecewa dan berencana untuk pergi dan kembali ke pegunungan Qingquan. Tetapi sebelum pergi, dia perlu membeli sejumlah zat. Kali ini, pencarian Xian Yanxing dan yang lainnya tidak membuahkan hasil, jadi Lu Ming melahirkan sebuah ide, yaitu mengolah kekuatannya sendiri dan mengolah jalur langsungnya sendiri. Biarkan bawahan menyebarkannya dan menanyakan tentang berita Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya. Energi seseorang terbatas, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi semakin banyak orang, semakin tinggi kemungkinannya. Jika Anda ingin mengolah jalur langsung Anda sendiri, Anda perlu menggunakan banyak sumber daya, dan sumber dayanya tidak terlalu tinggi. Cocok untuk digunakan di alam dewa, kuasa abadi dan abadi sejati. Sebagian besar sumber daya di tubuh Lu Ming adalah tingkat tinggi, seperti darah kaisar abadi, yang tidak cocok untuk praktisi tingkat rendah. Selain itu, dia ingin membeli beberapa harta karun bertipe guntur dan menyerapnya ke dalam Chaos God, agar Chaos God memiliki kekuatan yang lebih kuat. Akhirnya, dia melihat apakah dia bisa membeli Chaos Destruction Stone. Inilah yang Tang Feng katakan padanya. Sword of Destruction rusak, dan dalam keadaan normal, sulit untuk diperbaiki. Tetapi setelah Tang Feng terintegrasi, dia bisa, tetapi dia perlu menggunakan batu penghancur kekacauan. Dengan Chaos Destruction Stone, kecepatan fusi Tang Feng dengan Sword of Destruction akan meningkat, dan kekuatannya juga akan meningkat dengan cepat untuk memperbaiki Sword of Destruction. Batu penghancur kekacauan lahir dalam kekacauan, dan benua perbatasan tidak diragukan lagi adalah salah satu tempat yang paling mungkin untuk membelinya. Istana Yanfa, toko terbesar di benua perbatasan, dikabarkan berada di belakang Istana Suci 10.000 Hukum. Ada semua jenis harta di dalamnya, dan tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Berjalan ke toko, Anda akan melihat berbagai macam harta karun yang mempesona. Objektif, apa yang harus saya beli? Disambut oleh petugas yang baik. Beli beberapa sumber daya yang cocok untuk budidaya para dewa, makhluk abadi dan abadi sejati. Kata Lu Ming. Mendengar bahwa dia hanya membeli sumber daya tingkat rendah, ekspresi petugas tidak berubah, dan dia masih memperkenalkan Lu Ming sambil tersenyum. Segera, Lu Ming membayar beberapa cairan obat abadi dan membeli sejumlah besar sumber daya tingkat rendah. Beberapa sumber daya sangat langka di lautan kosmos, Lu Ming hanya memperoleh sedikit kesempatan melawan langit, tetapi di sini, beli saja. Seperti buah sumber ajaib, rumput mentah, cairan kekacauan, batu abadi dan sebagainya. Ada beberapa jenis mata uang keras di dunia Zenyu, terutama cairan obat abadi, spar nyata yang mengandung kekuatan nyata, dan air mancur asli yang mengandung kekuatan nyata. Yang satu lebih berharga dari yang lain. Tak satu pun dari dua yang terakhir, Lu Ming hanya bisa membayar dengan cairan obat abadi. Permisi, apakah Anda memiliki harta guntur tingkat tinggi untuk dijual di sini? Juga, apakah ada batu penghancur kekacauan? Lu Ming bertanya lagi. Ada beberapa jenis harta guntur tingkat tinggi, tetapi harganya sangat tinggi. Adapun batu penghancur kekacauan, kami tidak memilikinya di toko kami. Jika pelanggan membutuhkannya, Anda dapat pergi ke pelelangan di lantai atas untuk melihatnya. Ada lelang yang diadakan hari ini. Mungkin ada Chaos Destruction Stone. Petugas cantik itu memperkenalkan bahwa harta dengan nilai tinggi biasanya muncul di lelang karena bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Setelah itu, petugas membawa Lu Ming untuk melihat beberapa harta karun jenis guntur.
Sebuah batu petir seukuran kepala manusia, dikatakan bahwa jika nenek moyang pertama penciptaan mengambil tindakan, itu dapat membuat harta spiritual kacau setengah jadi, yang tak ternilai harganya. Sepotong akar pohon, dipenuhi dengan guntur, dikatakan bahwa ia lahir dalam badai petir dalam kekacauan, dan beberapa juga sangat tinggi. Luming memperkirakan bahwa cairan obat abadi di tubuhnya tidak cukup untuk dibeli. Pada akhirnya, Luming berencana untuk menjual beberapa obat mujarab. Harga obat abadi secara alami jauh lebih tinggi daripada cairan obat abadi. Karena obat abadi dapat terus-menerus menghasilkan cairan obat abadi. Istana Yanfa tidak hanya menjual harta karun, tetapi juga membeli harta karun. Luming menjual 18 tanaman cair abadi dan ditukar dengan beberapa tiang batu asli. Spar nyata mengandung kekuatan nyata, dan keberadaan alam semesta dapat menyerap dan memperbaiki, dan meningkatkan kultivasi. 5903. Setelah menjual 18 herbal dan menukar beberapa spar asli, Luming membeli beberapa harta guntur teratas, dan kemudian pergi ke lantai atas. Di lantai atas, ada lelang yang sedang berlangsung. Ketika Luming datang, itu sudah dimulai untuk sementara waktu. Luming mengubah napasnya, mengubah penampilannya, menemukan tempat duduk dan duduk tanpa mengganggu siapapun. Selanjutnya, lelang kitab suci abadi, harga cadangan, 300 spar nyata untuk memulai. Di platform tinggi, seorang lelaki tua berkata. Segera, kelompok lelang bersemangat, dan banyak orang menunjukkan emosi mereka. Ketika pelelangan dimulai, harga kitab suci abadi naik sepenuhnya, dan segera mencapai 500 spar nyata. Sebuah kitab suci peri biasa, nilainya sangat tinggi. Luming terkejut. Kitab suci abadi yang dilelang hanyalah kitab suci abadi biasa, bukan yang terbaik, tetapi harganya sangat tinggi. Anda tahu, Luming menjual 18 obat abadi dan menukarnya dengan 3.000 kristal asli. Segera, harga kitab suci abadi naik ke 600 spar nyata. Harga ini hampir setara dengan 4 obat abadi. Apalagi, masih naik, membuat hati Luming sedikit panas. Ada kitab suci abadi yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikuasai Luming. Di seluruh lautan kosmos, kecuali klan Changtian dan Huangtian, semua kitab suci abadi lainnya berada di bawah kendali. Jangan katakan kitab suci peri biasa, itu tingkat atas, dan ada banyak. Ambil saja beberapa dan taruh untuk dilelang, dan nilainya luar biasa. Tapi Luming hanya memikirkannya dan tidak mengambil tindakan apapun. Lelang kitab suci abadi laut alam semesta dapat dengan mudah ditemukan oleh leluhur Changtian dan Huangtian, dan petunjuknya dapat disimpulkan. Ada risiko tertentu. Untuk saat ini, bukan waktunya untuk menjual kitab suci peri. Tentu saja, jika diperlukan di masa depan, Luming tidak akan ragu untuk menjualnya. Pada akhirnya, harga kitab suci abadi berhenti di 700 spar nyata dan dibeli oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Kemudian, lelang berlanjut. Barang-barang lelang sangat mempesona, tetapi Luming duduk diam, karena dia tidak tertarik pada semua ini. Akhirnya, setelah lebih dari selusin item lelang, seorang prajurit abadi tingkat atas dari pedang guntur muncul, dan Luming mengambilnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, setiap kali ada harta karun guntur, Luming tidak ragu-ragu untuk menembak, dan spar asli di sakunya juga berkurang dengan cepat. Selanjutnya, lelang batu penghancur kekacauan. Suara lelaki tua itu bergema di seluruh hadirin, yang mengejutkan hati Luming. Chaos Destruction Stone tanpa diduga, pelelangan tersebut benar-benar akan mewujudkan Chaos Destruction Stone. Segera, tiang seukuran kepalan tangan yang penuh dengan aura kehancuran terangkat. Itu benar, itu diangkat, karena batu penghancur kekacauan memiliki berat yang mencengangkan. Lelang dimulai, banyak orang bersaing, dan harganya terus naik. Pada akhirnya, Luming membeli Chaos Destruction Stone seharga 1.800 yuan. 3.000 spar nyata yang saya tukar barusan hampir habis. Untungnya, semua barang yang harus dibeli sudah diperoleh. Luming hanya ingin bangun dan pergi, tetapi barang yang dijual berikutnya membuat Luming berhenti, wajahnya muram dan tidak pasti. Karena, lelang berikutnya adalah dua alam kosmos. Kedua alam kosmos ini adalah kenalan Luming dan kenalan lama di lautan kosmos. Salah satunya adalah Kaisar Ming. Setelah Kaisar Ming mendapatkan sepotong mayat naga ilahi di alam semesta, dia menghilang tanpa jejak. Jelas, Kaisar Ming telah menginjakkan kaki di alam semesta, tetapi dia tidak tahu bagaimana itu akan menjadi barang lelang. Yang lainnya adalah Kaisar Abadi Wu Yue. Dalam pertempuran terakhir Laut Kosmik, hanya Kaisar Abadi Wu Yue yang lolos, dan tanpa diduga, dia juga datang ke sini. Keduanya direduksi menjadi tahanan, diikat oleh rantai khusus, yang tidak hanya mengunci tubuh, tetapi juga mengunci jiwa peri. Napasnya terengah-engah, dan wajahnya penuh keputusasaan. Dua alam semesta virtual ditangkap dari kehampaan yang kacau, dari kekacauan yang jauh, bukan makhluk alam semesta nyata, harga rendah, mulai dari 1.000 tiang nyata. Orang tua itu mengumumkan.
Segera, seseorang memanggil harganya, dan langsung menambahkan 500 spar nyata, mencapai 1.500. Tapi ini tidak membuat semua orang takut, dan kenaikan harga terus berlanjut. Segera, naik menjadi 3.000 yuan, dan masih naik dengan cepat. Kosmos yang hidup memiliki nilai yang luar biasa dan memiliki berbagai kegunaan, dan ada dua. Yang paling penting adalah kedua alam semesta ini masih ditangkap dari kehampaan yang kacau dan berasal dari dunia lain, dan nilainya akan lebih tinggi. Karena, keduanya pasti telah menguasai kitab suci abadi, dan mereka tidak berada di dunia nyata. Jika kitab suci abadi ini digali, nilainya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, keduanya sangat berharga, dan harganya telah meningkat. Lu Ming hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa menawar, karena harganya terlalu tinggi. Tiang asli di tubuhnya telah habis, dan sudah terlambat untuk menukarnya dengan harta lainnya. Dia ingin membeli keduanya. Bukannya mereka ingin menyelamatkan mereka berdua dengan niat baik, tetapi mereka terutama menanyakan tentang Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya dari mulut mereka. Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue, yang datang ke sini dari lautan kosmos, pasti datang ke sini melalui kekacauan. Mungkin rute yang diambil oleh Lu Ming benar-benar berbeda. Mungkin, mereka bertemu Xian Yanxing dan yang lainnya dalam kekacauan. Harganya terus naik, dan akhirnya diambil oleh satu orang seharga 6.000 yuan. Sepertinya itu anggota suku es dan api. Itu benar, dua lapisan es dan api, sulit untuk menyembunyikan aura mereka, dan klan es dan api dari klan atas benar-benar menghasilkan banyak uang. Seseorang berbisik. Klan Sang, klan es dan api. Hati Lu Ming tergerak. Klan es dan api adalah klan superior di bawah istana 10.000 hukum. Segera, transaksi selesai, dan orang-orang dari klan es dan api mengambil Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue, dan segera meninggalkan pelelangan. Lu Ming juga bangkit dan pergi, diam-diam, mengikuti di belakang orang-orang dari klan es dan api. Dalam perjalanan, seorang lelaki tua dari suku es dan api tiba-tiba berbalik, dan mata Shen Leng tertuju pada Lu Ming. Lu Ming terkejut dan merasakan krisis. Kekuatan orang tua ini benar-benar luar biasa, melebihi Snake Pro. Sangat mungkin bahwa dia telah mencapai alam kedua dari Kaisar Abadi Tai, alam kosmik. Lu Ming menahan napas, menghindar, dan meninggalkan tempat itu. Wang tua, ada apa? Orang kuat lainnya dari suku es dan api bertanya pada lelaki tua itu. Aku samar-samar merasakan seseorang sedang diikuti sekarang, tapi itu menghilang dalam sekejap mata. Pria tua itu mengerutkan kening. Mungkin pencuri kecil yang turun dari pelelangan. Melihat uangnya, tidak ada kekurangan orang-orang seperti itu yang mencari kematian di setiap pelelangan. Suku es dan api lainnya tertawa. Tetap saja tidak gegabah. Kali ini, barang-barang yang kita bawa bukanlah masalah sepele. Ini terkait dengan hidup dan mati Kaisar Sun, dan kita harus memastikan semuanya aman. Kata lelaki tua itu. Beberapa master klan es dan api berkedip-kedip ke kuil. Di sini, ini adalah industri klan es dan api. Kaisar. Lu Ming muncul di kejauhan, terkejut. Dia tahu bahwa gelar Kaisar Sun adalah gelar yang diberikan kepada pembangkit tenaga listrik alam semesta. Alam semesta takdir adalah alam terakhir dari alam semesta, tingkat terkuat, dan dihormati di antara Kaisar Abadi. Di atas alam kosmos adalah alam ciptaan. Sebenarnya melibatkan Kaisar, sepertinya bukan masalah sepele. Lu Ming bersembunyi di kegelapan, untuk melihat apakah ada kesempatan untuk berhubungan dengan Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue, dan menanyakan tentang Xian Yanxing dan yang lainnya dari mulut mereka. 5904. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, klan es dan api mulai bertindak, mengendarai kapal perang besar, terbang keluar dari perbatasan dan memasuki kehampaan yang kacau. Lu Ming telah mengikuti secara diam-diam, menggunakan Key of Chaos untuk menyembunyikan napasnya, dan mengikuti kapal perang dengan cermat. Arah kapal perang persis dengan arah benua Zenyu. Lu Ming mengerutkan kening. Jika dia ingin mendapatkan berita dari Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue, dia harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Kekacauan Void adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Namun, Lu Ming samar-samar merasa bahwa kapal perang itu memberinya rasa krisis yang mencekik, seolah-olah dia akan mati jika dia bergerak. Lu Ming, jangan bertindak gegabah. Mungkin ada peringkat Immortal Emperor Daluo di kapal perang. Nenek moyang King Tian memberitahu. Lu Ming terkejut. Kaisar Abadi Daluo, bahkan alam kosmos dalam terburuk jauh dari apa yang bisa dia tangani. Senior, apakah itu alam semesta batin atau alam semesta kehidupan? Lu Ming bertanya. Jika ada takdir alam semesta, dia akan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Keberadaan itu, terlalu mudah untuk membunuhnya. Saya bisa merasakannya, itu seharusnya bukan alam semesta takdir, tetapi alam semesta dalam. Selama periode puncak saya, meskipun itu adalah alam semesta takdir, hanya ada sisa-sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya kurang dari 100.
Nenek moyang langit biru. Luming menghela nafas lega, di alam semesta batin, dia mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Adapun mereka tidak akan dirasakan oleh pihak lain, karena mereka memiliki piring loyu asli yang besar, yang mengisolasi semua rahasia. Luming mengikuti kapal perang dan terbang dalam kekacauan selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Hari ini, tiba-tiba, dalam kekacauan, sebuah lubang hitam besar muncul, dalam dan gelap, terus berputar, dengan kekuatan melahap yang mengerikan, untuk menelan kapal perang klan es dan api. Abyss, apakah kamu berani? Di kapal perang, ada teriakan marah, dan sesosok bergegas keluar dan menamparkan telapak tangan. Sebuah gunung raksasa muncul, api biasa, es dan salju biasa, dimuat ke dalam lubang hitam, dan benar-benar melawan lubang hitam yang gelap dan dalam. Kemudian, dengan klan es dan api sebagai intinya, lautan tak terbatas terbentuk, setengahnya adalah lautan es dan salju, dan separuh lainnya adalah lautan api. Es dan api saling terkait, berguling ke depan, pada saat ini, seluruh ruang kacau tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan api. Apakah ini kekuatan alam semesta bagian dalam? Ini benar-benar menakutkan. Wajah Luming serius, kekuatan semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia tolak. Dalam kekacauan, puluhan sosok muncul. Wah! Salah satu pria parubaya mengayunkan pisau, dan kekosongan kacau terbuka, dan jurang muncul. Jurang itu tampaknya tak berdasar, menelan lautan es dan api ke dalamnya. Ini juga merupakan kaisar abadi Daluo dari alam semesta batin. Yuan Jue, mengapa kamu menghentikanku dari menunggu? Apakah kamu ingin melawan klanku? Kaisar abadi Luo Agung dari klan es dan api berbicara dengan suara yang kuat. Serahkan rumput yang menopang kehidupan, kamu bisa melewatinya sesuka hati. Kaisar abadi Daluo dari klan neraka berkata dengan sangat tegas. Wajah Ice and Fire Rache berubah. Bagaimana mereka tahu bahwa kita memiliki rumput yang menopang kehidupan, kita menyembunyikannya secara diam-diam. Sepertinya ada pengkhianat di antara kita. Beberapa eksekutif tingkat tinggi dari klan es dan api diam-diam mengirimkan suara mereka. Seorang kaisar yang mulia dari klan es dan api mereka, yang melakukan petualangan di surga kedua dari 3 surga, bertepatan dengan letusan buah surgawi, rusak parah, dan hampir jatuh. Karena cederanya terlalu serius, sulit untuk pulih dalam keadaan normal, tetapi mereka secara tidak sengaja menemukan rumput yang menopang kehidupan dalam kekacauan. Rumput perpanjangan hidup, obat kekaisaran teratas. Mengambil ramuan perpanjangan hidup sebagai obat utama, ditambah bahan berharga lainnya, dan kaisar abadi yang hidup sebagai obat bersama, pil perpanjangan hidup dapat dibuat untuk memperpanjang umur kaisar. Ini juga alasan mengapa mereka membeli kaisar Ming dan kaisar abadi Wu Yue di pelelangan, yaitu untuk menggunakannya sebagai obat. Tanpa diduga, dia diblokir oleh klan Abyss. Klan Abyss dan klan es dan api milik Istana Suci 10.000 hukum. Biasanya, persaingannya sangat ketat. Semua orang ingin melangkah ke sisi lain, menjadi klan yang meningkatkan diri, dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk masing-masing. Balapan. Untuk situasi seperti ini, candi yang sebenarnya adalah membuka satu mata dan menutup satu mata. Untuk kuil sejati, lebih baik bagi klan atas untuk bersaing satu sama lain daripada bersatu satu sama lain. Jelas, klan neraka tidak ingin kaisar yang mulia dari klan es dan api pulih. Di alam semesta nyata, dalam keadaan normal, nenek moyang pertama penciptaan tidak melakukan apa-apa. Kekuatan utama bersaing untuk mendapatkan sumber daya, dan kekuatan utama adalah kaisar abadi. Kaisar Zun adalah pilar, dan sangat penting bagi keluarga. Tanpa penciptaan, kaisar tidak terkalahkan. Kehilangan kaisar yang mulia, bahkan jika itu adalah klan superior, akan melukai otot dan tulang, dan akan sangat mempengaruhi daya saing inti klan. Bergegas keluar. Kaisar abadi Daluo dari klan es dan api minum dengan rendah, dan menembak dengan seluruh kekuatannya, membunuh klan neraka dan bertarung dengan Yuan Jue. Yang lain mengendarai kapal perang dan ingin menerobos, tetapi dihentikan oleh penguasa jurang. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak bisa dipisahkan. Lakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka dan menunggu bala bantuan. Yuan Jue mengirimkan suara kepada orang-orang dari suku Abyss. Kali ini, mereka juga mendapat berita untuk menghentikan mereka sementara. Kekuatan yang mereka kirim tidak dapat membentuk naksir, tetapi jika mereka ingin menghentikan pihak lain, segera, Kaisar Abadi Daluo, yang paling dekat dengan mereka, akan datang. Saat itu waktu, akan mudah untuk memenangkan rumput yang menopang kehidupan. Dalam pertempuran sengit, kapal perang suku es dan api tidak tahan dan secara bertahap hancur. Samar-samar, Luming melihat siluet Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue lewat, dan mereka berada di sebuah kabin. Luming tidak lagi ragu-ragu, mendorong sutra kekosongan Wanyu secara ekstrim, dan bergegas menuju kapal perang. Setelah beberapa kilatan, Luming bergegas ke kapal perang. Di luar kabin,
ada dua kaisar abadi dari klan es dan api yang menjaga mereka, tetapi mereka hanya berada di alam semesta yang sebenarnya. Menjangkau dan meraih, dia membawa Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue ke ruang dalam persenjataan abadi, lalu berbalik dan pergi. Pergi. Dari klan es dan api, Kaisar Abadi Tei minum dengan dingin. Orang ini memiliki kultivasi kosmos, yang jauh lebih kuat daripada Snakelin. Ketika orang itu melambaikan tangannya, dua cahaya pedang es dan api datang ke Lu Ming untuk mencekiknya. Di hadapan pembangkit tenaga listrik seperti itu, Lu Ming tidak berani gegabah, dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan kebenaran, dan tombaknya tersapu. Dangdang dua mengaum, tubuh Lu Ming bergetar dan melayang mundur. Dan Kaisar Abadi Tei di alam kosmos juga dikirim terbang oleh Lu Ming Zhen. Lu Ming memanfaatkan kekuatannya untuk berkedip dan dengan cepat berjalan pergi, bergegas ke dalam kekacauan. Orang-orang dari suku es dan api tidak mengejar mereka. Rumput perpanjangan hidup adalah hal yang paling penting, dan prioritas utama adalah menjaga rumput perpanjangan hidup. Jika dua kaisar abadi yang hidup hilang, mereka akan hilang. Dengan energi klan di atas, ada banyak cara untuk mendapatkan dua kaisar abadi yang hidup. Lu Ming bola-balik melalui kekacauan tanpa berhenti sama sekali. Dia kembali ke dunia Zenyu sampai dia menemukan tempat tersembunyi untuk berhenti dan melepaskan Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue. Terima kasih senior atas bantuanmu. Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue berterima kasih kepada Lu Ming, tetapi ada kecemasan di mata mereka. Mereka tidak mengenal Lu Ming sama sekali, dan mereka tidak tahu apa tujuan Lu Ming untuk menyelamatkan mereka. Jangan tinggalkan sarang serigala begitu saja dan masuk ke mulut harimau lagi. Kalian berdua, lama tidak bertemu. Penampilan dan aura Lu Ming mulai berubah, kembali ke penampilan dan aura aslinya. 5905. Namun, Feng Tei tidak terlalu memprovokasi Lu Ming seperti matahari terbit. Dia bisa melihat nasib matahari terbit dengan jelas, dan dia cukup takut pada Lu Ming. Tian Yun, kamu ingin mengalahkanku, tidak semudah itu, aku tidak percaya cara prasastimu begitu kuat. Feng Tei berkata dengan sungguh-sungguh. Silakan, coba dan Anda akan tahu. Lu Ming tersenyum ringan. Feng Tei tidak berbicara, dengan lambaian tangannya, ada 12 boneka besar di depannya. Ini adalah 12 serigala raksasa, semuanya hitam pekat, memancarkan aura yang kuat. 66 tingkat 10 tingkat, 66 tingkat 9 tingkat puncak, masing-masing setinggi 5 meter dan panjang 10 meter, seperti 12 monster besar. 12 boneka serigala raksasa membentuk formasi besar, meraung, dan membantai Lu Ming, dan platform pertempuran meraung keras. Feng Tei ini seharusnya menyalakan 7 lampu spiritual di setiap tingkat. Hati Lu Ming tergerak. Seorang master prasasti biasa dapat mengontrol 1 atau 2 boneka, yang sudah sangat baik, dan Feng Tei dapat mengontrol 12 boneka yang kuat pada saat yang sama, dan juga dapat membentuk susunan besar, kekuatan mental pasti kuat, jauh melebihi rata-rata penyuling Ming. Pada saat yang sama, penggunaan api spiritualnya pasti telah mencapai puncak keadaan halus, jika tidak, akan sulit untuk melakukannya. Di masa lalu, suku-suku yang Lu Ming temui di dunia bawah tanah hanya dilewatkan begitu saja oleh Lian Chang, dan mereka tidak mendapatkan esensinya. Selain itu, bakat orang-orang di dunia bawah tanah terbatas, dan api spiritualnya tidak kuat. Penguasaan api spiritual juga sangat dangkal, dan umumnya hanya dapat mengendalikan satu boneka, yang jauh lebih buruk daripada Tian Jiao dari Sekte Boneka Fu. Lu Ming meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat 12 boneka yang bergegas dengan senyum ringan. Dia tidak memanggil boneka untuk menemui musuh, juga tidak mengeluarkan gulungan prasasti. Apa yang ingin dilakukan Tian Yun? Apakah dia harus mengandalkan formasi sementara untuk melawan formasi pertempuran boneka Feng Tei? Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, formasi terukir tidak bisa sangat maju. Adalah baik untuk menghadapi beberapa lawan dengan perbedaan kekuatan. Agak terlalu banyak untuk berurusan dengan formasi pertempuran boneka Feng Tei. Sulit untuk mengatakan, Tian Yun telah mencapai keadaan, hati untuk mengukir formasi, dan itu sangat cepat. Mungkin dia bisa menuliskan beberapa formasi kuat dalam sekejap untuk melawan formasi pertempuran boneka Feng Tei. Melihat situasi ini, banyak orang membicarakannya. Melihat boneka itu akan membunuh Lu Ming, pada saat ini, Lu Ming melangkah dengan ringan. Di tanah, formasi tiba-tiba muncul satu persatu, ada total 12 formasi bersinar, dan sosok-sosok mengembun. Lu Ming, formasi yang diringkas adalah semua sosok Lu Ming, persis sama dengannya. Orang-orang yang menonton di sekitar tercengang. Apa, formasi macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Jangan bilang kamu pernah melihatnya, aku belum pernah mendengarnya. Seseorang berseru. 12 sosok Lu Ming muncul di samping 12 boneka, tubuh mereka berkedip dan bergegas menuju boneka, lalu mengulurkan telapak tangan dan menepuk boneka. Hancurkan untukku. Feng Tei meraung, memanipulasi boneka itu, dan menukik ke-12 sosok itu. Menabrak, menabrak, menabrak.
Kedua belas sosok itu sangat rapuh, dan ketika mereka dipukul oleh boneka, mereka langsung roboh, tetapi sebelum Feng Tai menunjukkan senyum, sosok yang runtuh itu berubah menjadi prasasti yang tersebar di 12 boneka, membentuk formasi A, tenggelam ke dalam tubuh boneka. Tidak peduli trik apa yang Anda mainkan, ambillah. Feng Tai meraung, memanipulasi boneka itu, dan terus menerkam Luming. Kali ini, Luming berdiri di atas panggung pertempuran dengan tangan di punggungnya, dia benar-benar tidak bergerak, bahkan langkahnya pun tidak. Apa yang ingin Yun lakukan hari ini? Jika dia tidak bergerak, dia ingin mati. Atau apakah dia berencana untuk mengaku kalah? Pada jarak sedekat itu, sudah terlambat baginya untuk menuliskan perlawanan formasi. Apakah dia benar-benar menyerah pada kompetisi? Apakah dia tahu bahwa dia bukan lawan Feng Tai? Ada keributan di sekitar. Tian Yun melawan. Di bawah panggung, Bai Cixue berteriak, menunjukkan keprihatinan. Mengaum. Boneka serigala raksasa itu meraung, melambaikan cakarnya yang tajam, dan meraih Luming. Sudah berakhir, hari ini sudah berakhir, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak melawan, dan aku tidak mengakui kekalahan. Seseorang berteriak, Luming tidak mengakui kekalahan, Feng Tai bisa terus menyerang. Tinggi di langit, Bai Sijin, Jun Songjue dan yang lainnya juga melihat ke platform pertempuran sejenak, dengan keraguan di mata mereka tidak tahu sempoa macam apa yang sedang dimainkan Luming. Berpura-pura menjadi hantu, lalu kalah. Mata Feng Tai menunjukkan kegilaan dan sedikit kegembiraan. Dia akhirnya bisa membalas apa yang terjadi terakhir kali. Melihat cakar boneka serigala raksasa hendak menangkap tubuh Luming, pada saat ini, 12 boneka serigala raksasa tiba-tiba berhenti dan kaku di depan Luming. Hah, apa yang terjadi? Mungkinkah Feng Tai menunjukkan belas kasihan? Pasti seperti ini. Pasti Feng Tai yang melihat bahwa Tian Yun tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia menghentikan boneka itu. Orang menebak. Namun mereka tidak melihat bahwa wajah Feng Tai menjadi sangat aneh, penuh keterkejutan, dan bahkan keterkejutan. Mengaum. 12 boneka serigala raksasa meraung, lalu berbalik dan berdiri di depan Luming, menatap Feng Tai di seberangnya. Banyak orang menunjukkan keraguan, postur ini, bukan. Pergilah. Pada saat ini, Luming berbicara. Kemudian, 12 boneka serigala raksasa meraung dan bergegas menuju Feng Tai. Mustahil. Feng Tai mengeluarkan raungan yang luar biasa, cahaya biru di antara alisnya bersinar, dan api spiritual melompat dengan liar, tetapi dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan kendali atas 12 boneka, seolah-olah hubungannya dengan 12 boneka terputus. Dia terkejut. Ledakan. 12 boneka besar menginjak platform pertempuran dan datang untuk membunuhnya. Dia meraung dengan marah, melambaikan tangannya, dan mengukir formasi di tanah. Sinar cahaya bersinar, dan formasi muncul. Sayangnya, kuku besi boneka itu tidak bisa lagi dihentikan. Dalam sekejap, formasi yang dia ukir dikalahkan, dan cakar besar boneka serigala raksasa itu meraih ke arah Feng Tai. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Teriak Feng Tai. Cakar boneka serigala raksasa itu berhenti di atas kepala Feng Tai. Di sekeliling, semua orang terpana melihat pemandangan ini. Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana boneka Feng Tai dikendalikan oleh Tian Yun? Aku tidak tahu tentang dia, Wo Chao, bagaimana situasinya? Mungkinkah formasi yang diukir oleh Tian Yun sebelumnya, yang memadatkan 12 formasi dengan tubuh yang sama dengannya, formasi yang mengendalikan boneka Feng Tai? Apa, ada formasi seperti itu di dunia? Kenapa aku tidak tahu? Di sekeliling, ada banyak kebisingan dan diskusi. Banyak orang tidak bisa mengendalikan emosi mereka sama sekali, dan mereka bahkan bersumpah. Kuncinya adalah adegan ini terlalu aneh dan terlalu mengejutkan. Ini, formasi macam apa ini? Tinggi di langit, Bai Sijin dan Jun Songjue juga saling memandang, sedikit linglung. Mereka belum pernah mendengar tentang formasi seperti itu. 5906. Klan Xia, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 klan debu paling lezat, tidak memiliki kekuatan untuk keluar, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Menjadi budak tidak buruk, yang terburuk adalah dimakan sebagai darah. Jadi tidak dapat memainkan peran menanyakan informasi sama sekali. Jika Anda ingin menembus alam semesta nyata untuk menanyakan berita, Anda hanya bisa mengandalkan klan debu lainnya. Klan debu lainnya tidak cukup enak, meskipun identitas mereka sama-sama rendah hati, mereka jauh lebih baik daripada klan Xia ketika mereka berjalan di luar. Setelah itu, Luming meminta Liu Qing dan Wu Teng untuk memperhatikan bibit yang baik, jika mereka memenuhi syarat, mereka dapat fokus melatih mereka. Akhirnya, setelah memberikan keduanya sejumlah sumber daya, Lu Mingjin mulai mundur. Akumulasinya terlalu dalam, selanjutnya selama ada kekuatan nyata, kultivasinya akan berkembang pesat dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Pertama, Lu Ming menyempurnakan kembali plat Dazen Loyu.
Memasuki alam kosmos, kultivasinya telah meroket, dan menjadi lebih mudah bagi Luming untuk mengendalikan lempeng Dazen Loyu, tetapi ia dapat menunjukkan beberapa misteri. Setelah pemurnian ulang, Luming mendesak Dazen Loyu untuk membuka saluran dan berkomunikasi dengan dunia nyata. Kali ini, salurannya lebih besar dan lebih stabil, dan bertahan lebih lama. Segera setelah saluran dibuka, sinar kekuatan nyata ditarik. Mata Luming berbinar, sepertinya dia beruntung kali ini, dan dia berkomunikasi dengan dunia nyata dengan kekuatan nyata. Kali ini, Luming tidak membiarkan benih asli menyerap kekuatan realitas, tetapi membuka mulutnya dan menelan kekuatan realitas. Segera, sinar kekuatan nyata ini disempurnakan oleh Luming dan bergabung ke jantung alam semesta. Luming jelas merasa bahwa kultivasinya sedikit meningkat. Channelnya masih stabil, lanjutkan. Gumpalan kekuatan nyata diserap, dan tingkat kultivasi Luming terus meningkat. Setelah lorong itu tidak stabil dan tertutup, Luming duduk bersila untuk mengatur napasnya. Setelah pemulihan, terus desak Dazen Loyu Plate untuk membuka saluran. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, itu adalah 300 tahun. Dalam 300 tahun terakhir, kultivasi Luming telah meningkat pesat, melintasi tahap awal, tengah, dan akhir dari alam semesta virtual. Akhirnya, hancurkan belenggu dan masuki alam semesta yang sebenarnya. Memasuki alam semesta nyata, Luming telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dari maya ke nyata, lautan bintang yang luas terbentuk, dan bintang-bintang besar muncul satu persatu. Alam semesta diri yang sebenarnya pada awalnya telah terbentuk. King Tian Senior memberitahu saya bahwa dunia nyata adalah lautan bintang yang luas, tak terbatas, dengan bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, seperti kehampaan yang kacau, tanpa akhir. Alam semesta nyata, yang saya kembangkan terlihat mirip dengan dunia nyata. Apa? Luming bergumam dan bertanya tentang leluhur King Tian. Nenek moyang King Tian juga kagum. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia hanya bisa berspekulasi bahwa itu terkait dengan 3 tubuh Luming yang bercampur dan kemudian bergabung. Bagaimanapun, alam semesta diri sejati yang dikembangkan oleh Rui Primordial telah mencapai kelas 10. Di alam semesta nyata Luming, saya bahkan tidak tahu berapa nilainya. Setelah menembus alam semesta nyata, jumlah makna mendalam kacau yang diintegrasikan Luming juga meroket, melebihi 5 juta, mencapai 6 juta yang mencengangkan. Jumlah ini sudah sebanding dengan rata-rata Kaisar Abadi Daluo. Hal ini membuat kekuatan tempur Luming meroket. Luming memperkirakan bahwa dia sekarang harus bisa bergulat dengan alam semesta batin di Kaisar Abadi Daluo. Setelah memasuki alam semesta nyata, kemajuan Luming Xiu belum berhenti. Selama dia memiliki kekuatan realitas, dia masih dapat membuat kemajuan yang stabil. Ini adalah efek yang terakumulasi di alam semesta setengah langkah. Yang lain, di alam kosmos, ingin menerobos ke alam kosmik nyata hanya dalam 300 tahun, itu adalah fantasi, dan itu tidak mungkin. Selain itu, Luming bisa merasakan bahwa sebelum Kaisar Abadi Daluo, dia seharusnya tidak memiliki ambang batas. Selama dia memiliki kekuatan nyata yang cukup, dia akan bergerak maju dengan mantap dan menyeberang satu persatu. Setelah memasuki alam semesta nyata, Luming melambat dan membuka lempeng Dazen Loyu, dan sebagai gantinya menghabiskan sebagian energinya untuk keabadian. Jika tidak, jika ada kultivasi kosong, keabadian tidak dapat mengikuti, dan kekuatan tempur tidak akan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, itu adalah 500 tahun lagi. Seni abadi Luming hampir merupakan hal yang biasa, mencapai ranah, mengubah virtual menjadi nyata. Yang disebut mengubah yang virtual menjadi nyata adalah mengubah aturan keabadian dari imajiner menjadi nyata menjadi aturan keabadian yang nyata. Ini akan membuat kekuatan sihir peri meroket. Pada langkah ini, Luming tidak sulit sama sekali. Luming telah mampu memecahkan penyempurnaan seni abadi dan menambahkan lebih banyak aturan seni abadi. Awalnya, langkah ini hanya dapat dipahami oleh dunia penciptaan. Luming sudah belajar selangkah lebih maju, dan posisi berdirinya tinggi, jadi mudah untuk menyadari, mengubah virtual menjadi kebenaran. Tentu saja, apa yang disebut aturan keabadian bukanlah transformasi lengkap dari 1.100.000. Umumnya, tepat setelah menembus transformasi menjadi kenyataan, tingkat transformasi sejati adalah 10%. Saat Anda terus memahami dan berlatih di masa depan, tingkat transformasi sejati juga akan meningkat. Dikatakan bahwa pusat kekuatan puncak Kaisar Abadi Daluo umumnya menyadari aturan keabadian sebesar 100%. Hanya dengan 100% derajat transformasi sejati, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menyerang alam penciptaan leluhur. Itu baru memenuhi syarat. Aturan keabadian Luming saat ini adalah sekitar 10%. Tentu saja, tombak janji telah melampaui batas. Setelah ditampilkan, kekuatannya pasti akan melebihi 10% dari transformasi aslinya. Setelah itu, Luming berlatih dan meningkatkan kehalusan sambil memahami aturan keabadian. Dia juga meluangkan waktu untuk mengajari Yu berlatih. Kemajuan Yu sangat cepat, dan dia akan menjadi Kaisar Dewa. Tak lama kemudian,
Anda bisa mencoba mempraktekkan teknik memotong 3 mayat. Selama waktu ini, semakin banyak orang bergabung dengan mereka, dan Lu Ming hanya membentuk faksi bernama Longmeng. Ini adalah nama yang dia buat di dunia Xiaoqian, dan digunakan lagi hari ini. Di bawah aliansi naga, sebuah organisasi bernama Grup Naga Hitam telah dibuat, yang diserahkan kepada Kaisar Abadi Wu Yue untuk melatih personel intelijen, menyusup ke pasukan utama dan menanyakan berita. Pada saat yang sama, Lu Ming belajar dengan cermat, mengatur beberapa level pengujian, dan akhirnya memilih 18 bibit yang baik. 18 bibit yang baik ini memiliki bakat budidaya yang sangat tinggi, dan telah lulus ujian karakter, mereka terutama dibudidayakan oleh Lu Ming. Dinamakan 18 pengawal naga. Ada terlalu sedikit master di Liga Naga sekarang, jadi Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue tidak boleh maju. Begitu dia pergi, Liga Naga tidak memiliki master. Lu Ming ingin melatih sekelompok ahli tingkat atas yang bisa mandiri. Sumber daya yang dibeli Lu Ming di kota Yanfa sangat berguna. Dengan menuangkan sumber daya ini, 18 pengawal naga membuat kemajuan pesat. Kemudian, bahkan Lu Ming menarik kekuatan realitas, membiarkan benih asli diserap, membentuk ladang besar, memungkinkan Liu Qing, Yoyo dan si Balong Wei berkultivasi di ladang, dan kemajuannya bahkan lebih cepat. Tidak lama kemudian, Liu Qing menerobos dan mencapai alam semesta setengah langkah. Bakat Liu Qing sangat tinggi. Di ibu kota Kekaisaran Dayue, dia dikenal sebagai Dewi Perang, dan dia juga layak dipercaya. Lu Ming secara alami mencurahkan yang terbaik untuk melatihnya. Kekuatan aliansi naga tumbuh, dan jumlahnya meningkat, bahkan ada budak dari suku Xia di luar pegunungan Qingquan yang menyelinap keluar dan bergabung dengan aliansi naga. Adapun budak yang melarikan diri dari pegunungan Qingquan, ada lebih banyak lagi, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara pasukan utama. Para penguasa pasukan utama pergi ke kota Qingquan bersama untuk mengeluh kepada Kaisar Abadi Qingquan. Pada akhirnya, Kaisar Abadi Qingquan dan Kaisar Abadi di pegunungan terdekat berencana untuk menjelajahi aliansi naga dan meminta penjelasan kepada Lu Ming. 5907. Kaisar Abadi Qingquan dan Kaisar Abadi lainnya ditemukan oleh Lu Ming segera setelah mereka tiba di dekat Ngarai Heze. Lu Ming duduk bersila dan tidak bergerak, tetapi matanya yang tajam seperti dua pedang tajam, menusuk dua Kaisar Abadi. Gulungan. Suara melengking meledak di benak dua Kaisar Abadi. Keduanya terguncang, dan mereka merasa seperti kepala mereka akan meledak. Jiwa abadi menyengat, tubuh mereka mundur jutaan mil, dan seteguk darah menyembur keluar. Keduanya saling memandang dengan takjub, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Qingquan, kamu hampir membunuhku, di mana Kaisar Abadi biasa, setidaknya Kaisar Abadi Tai, aku pergi. Kaisar Abadi lainnya melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Kaisar Abadi Qingquan juga menjadi pucat, dan buru-buru kembali ke kota Qingquan, tidak memerintahkan siapapun untuk mendekati Ngarai Heze, dan bahkan menempatkan pegunungan Heze di bawah yurisdiksi Ngarai Heze sejauh jutaan mil, dan kemudian dia tidak dapat mundur. Langkah ini menyebabkan gelombang besar di pegunungan Qingquan. Tetapi kekuatan utama tidak bodoh, mengetahui bahwa klan Xia di Heze Canyon lebih menakutkan daripada yang dibayangkan, bahkan jika ada ketidakpuasan di hati mereka, mereka hanya bisa menekannya. Dengan cara ini, setelah 200 tahun lagi, di bawah gangguan pemahaman Lu Ming tentang seni abadi dan pengembangan bakat, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap selanjutnya dari alam semesta yang sebenarnya, jutaan spesies. Pada hari ini, Kaisar Abadi Qingquan benar-benar keluar dari Ngarai Heze lagi. Heze Canyon sekarang memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dari sebelumnya, dan jangkauan yang dicakup oleh formasi juga telah berkembang pesat, lagi pula, ada lebih banyak orang. Klan Xia dan klan debu lainnya berjumlah hampir 500.000. Kali ini, Kaisar Abadi Qingquan sangat hormat, berdiri di luar formasi, mengepalkan tinjunya dan mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi seniornya. Memasuki. Suara Lu Ming keluar, dan dengan lambaian tangannya, formasi membuka pintu. Kaisar Abadi Qingquan memasuki formasi dan datang ke Lu Ming. Junior Qingquan, temui para senior. Kaisar Abadi Qingquan mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Lu Ming. Pada saat yang sama, dia memandang Lu Ming. Dia merasa bahwa Lu Ming seperti jurang maut. Lu Ming tersenyum sedikit, usia sebenarnya dari Kaisar Qingquan, saya tidak tahu berapa jauh lebih tua dari Lu Ming, tetapi dia menyebut Lu Ming senior, Lu Ming tidak menunjukkannya, dan berkata, teman Qingquan datang untuk menemukan dia, apa yang disebut. Setelah Lu Ming datang ke pegunungan Qingquan, dia bahkan tidak menggunakan nama, Lucy, karena dia takut dilacak oleh orang-orang dari Istana Giok. Bagaimanapun, beberapa Kaisar Abadi di Istana Giok tertinggi telah jatuh, dan Yu Donglai dan Yu Jinling pasti akan mencurigainya dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kuil yang berbeda tidak aman, dan paling aman untuk mengubah nama dan nama keluarga, jadi Lu Ming mengambil nama minyak $1 juta, Ye Chen. Senior, sesuatu yang besar terjadi di pegunungan. Wajah Immortal Emperor Qingquan menjadi serius.
Area di bawah yurisdiksi kuil Fuzen leluhur dibagi menjadi 300 domain, dan domain di mana pegunungan King Kuan berada adalah domain gunung. Ada banyak gunung di pegunungan, dan selalu ada 72 pegunungan besar. Pegunungan King Kuan adalah di antara 72 urat di pegunungan, tetapi mereka termasuk dalam tingkat menengah dan bawah. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di setiap pegunungan. Oh, apa masalahnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, apakah kamu tahu kota Kamiya? Jalan Kaisar Abadi King Kuan. Lu Ming mengangguk, dia secara alami tahu. Hari ini, grup naga hitam mulai terbentuk. Beberapa anggota grup naga hitam telah merambah ke seluruh area gunung. Lu Ming sangat jelas tentang situasi di area pegunungan. God Valley City, Wild Valley, adalah dua kekuatan terkuat di pegunungan. Setiap faksi menempati 10 pegunungan besar. Dikatakan bahwa penguasa dari dua kekuatan utama adalah puncak alam semesta bagian dalam, dekat dengan keberadaan alam semesta, dan tak terkalahkan di pegunungan. Penguasa kota Sengu, dia menerobos belum lama ini, melangkah ke alam kosmos. Kekuatannya meroket, dia mengalahkan lembah liar dalam satu gerakan, membunuh penguasa lembah liar, dan menduduki pegunungan alam liar. Komandan lembah. Ada lebih dari 20 pegunungan di daerah pegunungan, dan jelas bahwa kota Sengu ingin menyatukan 72 pembuluh darah di daerah pegunungan untuk mempersiapkan kultivasinya di masa depan. Jalan Kaisar Abadi King Kuan. God Valley City Lord, benar-benar melangkah ke alam semesta kehidupan. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Alam semesta takdir sangat kuat, jika tidak ada yang lain, makna mendalam kacau yang terintegrasi ke dalamnya dimulai dari 20 juta, yang jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alam sebelumnya. Jika kamu ingin menyatukan daerah pegunungan, jadi, Tuan Kota Sengu, apakah akan mengambil jalan dupa? Kata Lu Ming. Di alam kosmos, kultivasi sangat istimewa. Tidak hanya perlu untuk mengintegrasikan ke dalam makna mendalam dari kekacauan, menyerap kekuatan realitas, dan memadatkan alam semesta batin, tetapi juga untuk mengembangkan hukum-hukum kehidupan di alam semesta diri sejati, dan untuk memunculkan esensi kehidupan. Ini adalah dasar untuk menembus alam penciptaan, inti, dan prioritas utama. Tetapi jika Anda ingin mengembangkan hukum kehidupan dan melahirkan esensi kehidupan, itu terlalu sulit. Umumnya, ada dua cara untuk pergi. Salah satunya adalah jalan dupa. Memerintahkan makhluk hidup tanpa akhir, disembah oleh makhluk hidup tanpa akhir, menghubungkan ratusan juta makhluk hidup dengan dupa, memahami kehidupan dari ratusan juta makhluk hidup, dan mengembangkan hukum kehidupan. Jalan ini, dengan bantuan kekuatan eksternal, menangkap makna sebenarnya dari kehidupan ratusan juta makhluk hidup. Secara relatif, lebih baik berjalan sedikit, dan itu juga jalan yang diambil sebagian besar alam semesta. Yang kedua adalah hidup dan mati. Memahami diri sendiri, berjalan di tepi kematian, dan memahami makna hidup yang sebenarnya dalam hidup dan mati juga dapat mengembangkan hukum kehidupan dan melahirkan esensi kehidupan. Tapi Lu Ming ini terlalu sulit, dan ada bahaya besar, dan dia akan mati. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan jatuh, jadi lebih sedikit orang yang pergi. Setelah Anda melewatinya, kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Umumnya, orang yang sangat sombong akan berjalan di jalan. Pasti semakin banyak orang yang menempuh jalan dupa dan menyembahnya, semakin banyak orang semakin mudah untuk berhasil. Jika Anda ingin lebih banyak orang menyembahnya, Anda harus menempati wilayah yang lebih besar dan memerintahkan lebih banyak makhluk. Karena itu, penguasa kota Sengu akan memulai perang dan ingin menyatukan pegunungan. Saat ini, kota Sengu seperti pelangi, dengan momentum menelan gunung, menyapu 8 tanah terlantar, dan bibir dan giginya dingin. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di pegunungan yang bisa menghindarinya, baik sepenuhnya beralih ke kota Sengu dan menjadi anggota kota Sengu, atau bangkit untuk melawan dan memblokir serangan kota Kamiya. Jalan Kaisar Abadi King Kuan. Jadi, tujuan rekan Taois mencari saya. Apakah untuk melawan, atau menyerah? Lu Ming bertanya. Aku lebih baik mati daripada pergi ke antek-antek kota Sengu, dan menyembah penguasa kota Sengu setiap hari. Kaisar Abadi King Kuan dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang, 30 pembuluh darah kami di bagian timur pegunungan telah membentuk aliansi untuk bergandengan tangan untuk berperang melawan kota Sengu. Tapi kota Kamiya sangat besar, dan kita perlu mengumpulkan semua kekuatan kita untuk melawannya. Para senior sangat terlatih dan kuat. Jika mereka bergabung dengan aliansi, mereka pasti akan digunakan kembali. Bagaimana jika saya tidak mengambil tindakan? Apakah saya akan menjadi sasaran aliansi Anda? Kata Lu Ming. Tentu saja tidak, hanya saja bibirnya mati dan giginya dingin. Jika kita kalah, tidak mungkin bagimu untuk menghindari situasi itu, senior. Kaisar Abadi King Kuan menyarankan. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, saya bisa bergabung dengan Anda, siapa pemimpin Anda? Pemimpin aliansi kami adalah Kaisar Abadi Dulong. Kaisar Abadi King Kuan berkata dengan wajah bahagia. Apakah Kaisar Abadi Naga Racun? Lu Ming mengangguk. Orang ini, dia telah mendengar,
adalah seorang master di bagian timur wilayah pegunungan. Dikatakan bahwa dia memiliki basis kultivasi dan juga telah mencapai tingkat puncak alam semesta bagian dalam. 5908. Kaisar Abadi King Kuan memberitahu bahwa segera, aliansi mereka akan berkumpul, dan semua tuan akan berpartisipasi dalam pertemuan untuk membahas pertarungan melawan kota Sengu. Lu Ming mengangguk setuju. 3 hari kemudian, Lu Ming mengikuti Immortal Emperor King Kuan menuju Pegunungan Dulong. Tempat pertemuan berada di Pegunungan Dulong, dan Pegunungan Dulong juga merupakan garis depan melawan kota Sengu. Jika kota Sengu pergi ke timur, Pegunungan Dulong akan menanggung beban lokasi yang strategis. Ketika Lu Ming tiba, dia menemukan bahwa Pegunungan Naga Racun diselimuti formasi besar. Sejumlah besar master formasi berkeliaran di sekitar pegunungan, menggunakan sejumlah besar bahan berharga untuk meningkatkan kekuatan formasi. Di mana-mana di pegunungan, dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat sekelompok orang kuat melintas. Tuan dari 30 meridian di bagian timur gunung berkumpul di sini, dan jumlah orang kuat sangat mencengangkan. Segera, mereka tiba di puncak tertinggi, di mana sebuah aula dibangun, dan Kaisar Abadi King Kuan dan Lu Ming terbang masuk. Di dalam, sudah ada lebih dari 20 makhluk, semuanya adalah Kaisar Abadi. Di atas adalah naga hijau. Matanya dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hitam, memancarkan aura yang menakutkan. King Kuan telah melihat pemimpinnya. Kaisar Abadi King Kuan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat pada naga hijau. Naga ilahi ini adalah Kaisar Abadi Dulong, sebuah eksistensi di puncak alam semesta batin. Lu Ming juga sedikit mengepalkan tinjunya. King Kuan, ini yang kamu katakan, tuan dari klan Xia. Kaisar Abadi Dulong, dengan sepasang mata dingin, jatuh pada Lu Ming dan melihatnya berulang kali. Samar-samar, dia merasa bahwa Lu Ming mengandung energi yang luar biasa, tetapi sulit untuk melihat alam tertentu. Ini adalah rekan Taois Ye Chen. Diperkenalkan oleh Kaisar Abadi King Kuan. Oke, hahaha, aliansi timur kita telah menambahkan jenderal lain, Kaisar Abadi Ye Chen, silakan duduk. Kaisar Abadi Dulong tersenyum dan melambai, memberi isyarat kepada Kaisar Abadi King Kuan dan Lu Ming untuk duduk. Setelah Kaisar Abadi King Kuan dan Lu Ming duduk, Kaisar Abadi lainnya di sampingnya saling menyapa. Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak Kaisar Abadi di aula. Setiap pegunungan memiliki setidaknya satu Kaisar Abadi, dan pegunungan yang lebih besar memiliki lebih dari satu. Oleh karena itu, ada 30 meridian di timur dan lebih dari 40 Kaisar Abadi. Segera, jumlah Kaisar Abadi di aula melebihi 40, mencapai 43. Kaisar Abadi dari 30 meridian di timur hampir tiba. Semuanya, pertemuan ini terutama untuk membahas pertarungan melawan kota Sengu. Kota Sengu kuat, pasukan dibagi, dan kota itu ditaklukkan. Hampir 30 pegunungan telah jatuh ke tangan mereka, dan ketika mereka menduduki lebih dari 10 gunung lainnya. Jarak, kami akan menargetkan 30 meridian kami di timur, dan kami harus merumuskan strategi konfrontasi terlebih dahulu. Suara Immortal Emperor Dulong terdengar di aula. Pemimpin, Anda telah membahasnya sekali sebelumnya, tetapi apa tindakan balasannya? Seseorang bertanya. Beberapa ahli dari 30 meridian timur telah berkumpul di Pegunungan Naga Racun untuk waktu yang lama, dan telah membahasnya berkali-kali. Kaisar Abadi Dulong mengangguk dan berkata, kami telah berdiskusi berkali-kali, dan hanya ada 2 cara untuk bertarung melawan kota Sengu. Pertama, bertarung melawan kota Sengu dengan formasi, bangun formasi yang kuat untuk melawan kota Sengu, dan sekarang kita melakukan hal yang sama. Semua orang mengangguk, kekuatan kota Sengu jelas lebih tinggi dari mereka, dan jika mereka ingin bertarung melawan yang kuat dengan yang lemah, formasi adalah ketergantungan terbesar. Namun, hanya mengandalkan metode formasi tidak stabil, dan alam semesta terlalu kuat. Sulit untuk berspekulasi seberapa kuatnya. Jika Anda dekat dengan metode formasi, itu mungkin tidak dapat memblokirnya. Jika Anda ingin memblokir alam semesta, hanya alam semesta adalah takdir. Jalan Kaisar Abadi Naga Racun. Semua orang saling memandang. Nasib alam semesta melawan alam semesta, tidakkah mereka tahu? Tapi di mana mencari alam semesta? Jika penciptaan tidak dapat dibuat, alam semesta kehidupan adalah puncaknya. Melihat seluruh dunia Zenyu, alam semesta kehidupan adalah master di atas, yang sangat langka. Secara umum, dalam perlombaan, selama seseorang telah mencapai alam semesta batin, mereka dapat mengajukan permohonan untuk ras untuk dipromosikan ke ras datar. Artinya, di antara klan Ping, ada orang-orang di alam semesta batin, tetapi ada sangat sedikit klan Ping di alam semesta. Bahkan di antara klan atas, tidak banyak alam semesta yang hidup. Memerintahkan alam semesta, yang dikenal sebagai Kaisar, Kaisar Abadi, dan seorang Kaisar dari suku es dan api terluka, untuk mencegah Kaisar pulih, lawan mereka pergi berperang dan menyergap di tengah jalan, yang terbukti. Pergi ke alam semesta di luar pegunungan untuk meminta pesanan akan menghabiskan biaya yang sangat besar, dan yang lain mungkin bahkan tidak mempedulikannya.
Kami telah berdiskusi berkali-kali, dan akhirnya kami menemukan solusi yang memungkinkan kami melahirkan alam semesta kehidupan. Dulong menjualnya sebentar dan melanjutkan. Bisakah kita melahirkan alam semesta kehidupan? Bagaimana? Seseorang bertanya. Pangkalan kultivasi kursi ini telah mencapai puncak kosmos bagian dalam, dan itu hanya selangkah lagi dari nasib alam semesta. Selama Anda masing-masing menyumbangkan sepotong hati alam semesta, saya dapat menggunakan ini untuk mempengaruhi alam semesta takdir dan bertarung melawan dewa kota lembah dewa. Jalan naga racun. Apa? Kaisar abadi di aula terkejut, dan ekspresi mereka sedikit jelek. Menyumbangkan pecahan Heart of the Universe. Ini meremehkan, tapi ini semua tentang jalan semua orang. The Heart of the Universe adalah inti dari pembangkit tenaga listrik di semesta, tempat kekuatan misteri dan kebenaran bertemu, bahkan jika sepotong kecil hilang, itu akan melukai asal, melukai vitalitas, dan mempengaruhi masa depan di masa depan. Butuh waktu lama dan sumber daya untuk pulih. Jelas, Kaisar Abadi Dulong ingin menggunakan pecahan hati semua orang di alam semesta untuk menyerang alam semesta. Di antara lusinan Kaisar Abadi, tidak ada yang memberikan sepotong hati alam semesta, yang mengandung makna mendalam dan kekuatan nyata, dan dapat benar-benar membantu Dulong Xiandu menerobos. Tapi siapa yang mau menyumbangkan bagian mereka sendiri dari hati alam semesta untuk melukai vitalitas mereka sendiri? Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang membuka mulutnya untuk menolak, dan tidak ada yang ingin menjadi burung awal itu dan menyinggung Kaisar Abadi Dulong. Kemudian, mata semua orang tertuju pada beberapa orang secara diam-diam. Dari 30 meridian di timur, para ahli di alam semesta bagian dalam secara alami tidak hanya Kaisar Abadi Dulong, tetapi orang-orang ini juga berada di alam semesta bagian dalam. Mereka yang berani menjadi burung awal ini adalah satu-satunya dari alam kosmos batin. Tapi sekilas, itu membuat hati semua orang tenggelam. Kaisar Abadi dari kosmos dalam memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, seolah-olah semuanya sesuai harapan mereka. Orang-orang ini sudah tahu sejak lama. Mungkin mereka membuat rencana ini dengan Kaisar Abadi Dulong, dan mencapai semacam kesepakatan. Kami menyumbangkan pecahan jantung alam semesta, dan orang-orang ini mungkin juga mendapatkannya. Di benak semua orang, pemikiran seperti itu muncul, dan wajah mereka bahkan lebih jelek. Semuanya, kursi ini berjanji bahwa setelah kursi ini melangkah ke alam semesta kehidupan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menyembah kursi ini. Situasi Anda tidak akan berbeda dari sebelumnya. Kaisar Abadi Dulong berkata. Semuanya, jika Anda kehilangan sebagian kecil dari hati alam semesta, itu akan memakan waktu cukup lama untuk pulih. Jika Anda dikalahkan oleh kota Sengu, Anda harus menyembah penguasa kota Sengu, yang akan menyakiti hati Anda. Jika kamu ingin menerobos di masa depan, itu akan lebih sulit. Kaisar Abadi Dulong berkata lagi. Banyak orang menunjukkan tanda-tanda perjuangan, jelas dibujuk, lebih baik kehilangan sepotong kecil hati alam semesta daripada menjadi penyembah jalan dupa orang lain. Menyembah orang lain, mudah menyakiti hati, kehilangan momentum gigi, dan tidak pernah ingin melangkah lebih jauh di masa depan, siapa yang akan didamaikan. Beberapa orang tergerak, beberapa orang masih enggan, suasana Xian Cheng sangat khusyuk. Pada saat ini, Luming tiba-tiba bangkit. 5909. Luming berdiri diam. Senior, apa kamu? Jangan impulsif. Di samping, Kaisar Abadi King Kuan buru-buru mengirim transmisi suara ke Luming, membujuk Luming untuk tidak impulsif. Saya tidak bisa melakukan hal semacam ini dengan menyumbangkan bagian saya sendiri dari hati alam semesta dan melindungi orang lain. Taois King Kuan, bisakah kita pergi bersama? Luming berkata dengan ringan. Melihat wajah Kaisar Abadi King Kuan menunjukkan rasa malu, Luming tahu bahwa Kaisar Abadi King Kuan memiliki keraguan, jadi dia berhenti berbicara, menoleh untuk melihat orang lain, dan berkata, semuanya, ia memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, jadi saya akan pensiun dulu, semua orang melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Luming berbalik dan pergi. Wajah Immortal Emperor Dulong berubah suram, dan ada kilatan niat membunuh dan cibiran. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak tahu betul bahwa tidak ada yang mau menyerahkan bagian hati semesta mereka sendiri. Hanya dengan membunuh ayam dan memperingatkan monyet dan mengejutkan semua orang dengan kekuatan mereka yang kuat, orang dapat dengan patuh menyumbangkan potongan hati mereka. Alam semesta. Dia telah menunggu burung awal semacam ini, tetapi tanpa diduga, itu benar-benar muncul. Berhenti. Kaisar Abadi Dulong minum dengan dingin. Luming berhenti, berbalik perlahan, matanya tenang, dan berkata, rekan Taois, saran apa yang Anda miliki? Kami sedang mendiskusikan cara bertarung melawan kota Kamiya, tapi kamu tiba-tiba pergi sekarang. Apakah kamu tidak setuju dengan rencana kami, atau apakah kamu ingin berlindung di kota Kamiya dan memberitahu mereka rencana kami? Kaisar Abadi Dulong mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, matanya dingin, dan dia langsung mengikatkan topi besar pada Luming. Untuk menambah dosa. Luming tersenyum menghina. Kamu ingin menambahkan kejahatan.
Asalmu tidak diketahui, dan sekarang kamu adalah orang pertama yang keluar untuk menyabotase rencana kami. Aku curiga kamu adalah pengkhianat yang dikirim oleh kota Kamiya, dan kamu akan mati untukku. Tubuh Immortal Poison Dragon melayang ke atas, dan ketika dia membuka mulutnya adalah nafas naga hijau. Napas naga ini mengandung suhu tinggi yang mengerikan dan sangat beracun, umumnya Kaisar Abadi akan mati jika mereka menyentuhnya. Dia akan membunuh dengan satu pukulan, mengejutkan semua orang. Puncak alam semesta bagian dalam, gunakan saja kamu untuk menguji kekuatan tempurku. Lu Ming menyipitkan matanya. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah membuat kemajuan pesat, tidak hanya memasuki alam semesta nyata, tetapi juga mencapai tahap akhir dari alam semesta nyata, dan seni abadi juga telah memasuki realitas virtual, dan kekuatannya telah meningkat sangat cepat. Lu Ming tidak bisa memperkirakan seberapa kuat kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki benda uji, jadi dia mencobanya sekarang. Kekuatan kebenaran melonjak, dan Lu Ming menamparnya. Kekosongan bergetar hebat, dan di mana telapak tangan ditekan, ruang waktu dan semua energi dikompresi dengan tajam, dan kemudian meledak, berubah menjadi kolom energi, berdampak pada napas naga yang dimuntahkan oleh peri naga beracun. Napas naga langsung tersebar. Kulit Immortal Emperor Dulong sedikit berubah, dan dia tidak lemah jika dia bisa menamparkan nafas naganya dengan satu telapak tangan. Cakar naga melangkah di udara, dan naga racun Kaisar Abadi terbang ke Lu Ming, tubuh naga dengan cepat tumbuh lebih besar, dan cakar naga meraih Lu Ming. Dengan pukulan ini, Kaisar Abadi Dulong menjadi nyata, dan kekuatan pertempuran puncak alam semesta di tubuhnya tidak diragukan lagi terungkap, yang sangat menakutkan. Kaisar Abadi lainnya di sekitar mereka dengan cepat mundur, takut mereka akan terpengaruh. Karena setiap gerakan dan setiap gerakan naga racun abadi mengandung racun yang sangat beracun, dan sangat berbahaya untuk mencemarinya dengan jejak. Lu Ming menggunakan sutra abadi tombak jari. Jari-jarinya seperti tombak. Dia tidak takut dengan racun Kaisar Naga berbisa dan menusuk cakar naga lawan. Plangkong. Sama seperti tentara abadi bertabrakan, berdentang, keduanya secepat kilat. Orang-orang di sekitar terkejut, bukan oleh kekuatan Kaisar Abadi Dulong, tetapi oleh Lu Ming. Lu Ming benar-benar mampu menghadapi Kaisar Abadi Dulong secara langsung tanpa kehilangan angin. Kapan tuan yang menakutkan seperti itu muncul dari 30 meridian timur? Secara khusus, Kaisar Abadi King Kuan bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetangganya akan benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan karena dia telah berulang kali menembak Lu Ming, dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia mungkin bisa menamparnya sampai mati. Memikirkan hal ini, setelah semburan ketakutan, keringat dingin keluar. Wajah Immortal Emperor Dulong menjadi semakin suram, dan situasi ini sedikit di luar dugaannya. Awalnya, dia ingin menekan Lu Ming dengan momentum guntur, mengintimidasi Kaisar Abadi, dan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Boom, boom. Di tubuhnya, ada raungan yang menakutkan, dan 36 titik akupuntur bersinar, mencerminkan garis besar dari 36 alam semesta besar. Alam semesta mencair. Apa yang disebut alam semesta batin adalah untuk menggabungkan alam semesta diri yang sebenarnya menjadi titik akupunturnya sendiri, dan kemudian menggunakan alam semesta diri yang sebenarnya sebagai inti untuk mereplikasi alam semesta yang besar. Meskipun alam semesta ini bukan alam semesta diri yang sebenarnya, mereka tidak semisteri dan sekuat alam semesta diri yang sebenarnya, tetapi mereka tidak sepele. Di puncak alam semesta bagian dalam, replika ditambah alam semesta diri yang sebenarnya dapat mencapai 36, yang dapat diintegrasikan dengan 36 titik akupuntur yang berbeda. Setelah meletus, tubuh dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Pembunuhan naga racun. Dengan teriakan nyaring, Immortal Emperor Dulong mendorong kekuatan tempurnya secara ekstrim, seperti sinar cahaya, bergegas menuju Lu Ming. Transformasi kekosongan benar-benar seni abadi. Dan tingkat transformasi kebenaran sangat tinggi. Lu Ming berbisik, matanya bermartabat, tombak prajurit abadi muncul dan menusuk. Kapan? Seolah dua aliran cahaya bertabrakan, riak meletus dari tabrakan, menghancurkan segalanya. Kaisar abadi lainnya mundur lagi dan lagi. Kapan-kapan? Kedua tuan terus bertabrakan, bertarung dengan sengit, dan bertarung ke langit. Untungnya, benua Zenyu dibangun bersama oleh leluhur sejati, dan ruang dipenuhi dengan faktor kekuatan nyata, membuat bumi dan ruang angkasa sangat stabil. Dan keduanya saling bertarung, dan mereka juga sengaja menahan diri, agar tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu parah. Ketika mereka berdua mencapai langkah ke-100 ketiga, mereka semua mundur dan momentum mereka melonjak, membawa tekanan yang menakutkan bagi semua orang. Puncak alam semesta batin benar-benar kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Pihak lain, apakah itu tingkat transformasi keabadian, atau kekuatan realitas, jauh melampaui dirinya, dan bahkan jumlah makna mendalam yang kacau melebihi dirinya. Tapi Lu Ming juga memiliki kelebihan, alam semesta nyata, yang tak tertandingi kuatnya menutupi seluruh tubuhnya, memberinya kekuatan tak terbatas.
Pada saat yang sama, sutra tombak janjinya, melampaui kesempurnaan, melanggar batas, juga memberinya kekuatan serangan yang kuat, menebus kurangnya ranah. Orang ini, ada apa? Bagaimana rasanya hanya ada satu alam semesta aku yang sebenarnya? Kaisar Abadi Dulong menatap Luming. Dia percaya bahwa Luming juga orang yang kuat di alam semesta batin. Tetapi pembangkit tenaga dari alam semesta bagian dalam akan menggabungkan alam semesta diri yang sebenarnya dengan titik-titik akupuntur, dan akan menyalin alam semesta batin lainnya. Artinya, ada lebih dari satu alam semesta di alam semesta bagian dalam, tetapi Luming memberinya perasaan bahwa hanya ada satu. Mungkinkah Ye Chen ini ada di bawah alam semesta batin? Sikat-sikat. Pada saat ini, beberapa sosok berkedip, mengelilingi Luming di tengah. Itu adalah pembangkit tenaga listrik lain di 30 meridian di bagian timur wilayah pegunungan dari alam kosmos dalam. Napas mereka terkunci pada Luming, dan naga racun Kaisar Abadi menghalangi jalan Luming. Benar saja, alam kosmos batin ini telah membuat perjanjian dengan Kaisar Abadi Dulong Dasu. Melihat adegan ini, semua orang memiliki ide ini di hati mereka. 5910. Dikelilingi oleh sejumlah pembangkit tenaga listrik di alam semesta bagian dalam, Luming tampak seperti biasa, tanpa rasa takut, dan berkata, apakah kamu mencoba mengepungku? Percaya atau tidak, bahkan jika aku mati, aku dapat menarik kalian berdua kembali. Kata-kata Luming sangat tenang dan damai, tetapi mengandung niat membunuh yang menyusup, yang membuat beberapa alam kosmos merasa merinding di hati mereka. Kekuatan tempur Luming tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi Dulong, orang seperti ini terlalu sulit untuk dibunuh, dan mereka akan membayar harga yang mahal untuk melawan dengan putus asa. Bahkan Dulong Xiandu sendiri mungkin tidak aman. Siapa di antara mereka yang ingin ditarik oleh Luming? Jika Luming tidak terbunuh dan Luming menerobos, konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Semangat juang mereka tidak bisa tidak melemah. Saya pikir, dengan kekuatan sesama Taois Ye Chen, tidak mungkin menjadi orang dari kota Sengu. Salah satu keberadaan alam semesta batin. Aku juga tidak berpikir begitu. Beberapa alam kosmos batin lainnya juga mengangguk. Rekan Taois, itu adalah kesalahpahaman sekarang. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan menunggu orang lain untuk menyumbangkan potongan-potongan hati semesta, dan Anda dapat membaginya dengan Anda? Salah satu ahli di alam semesta bagian dalam mengirim transmisi suara ke Luming. Ini untuk menariknya masuk. Namun, Luming tidak tertarik. Dia memiliki piring Dazen Loyu, dan dia tidak memiliki belenggu untuk saat ini, tetapi dia dapat terus meningkat. Mengapa menggunakan fragmen hati orang lain dari hati alam semesta untuk berkultivasi? Tidak tertarik, menyingkirlah. Luming melangkah keluar dengan pistol, dan alam kosmos batin yang berdiri di depannya tidak bisa membantu tetapi mundur dan membiarkan jalan. Luming berubah menjadi tombak, menerobos udara, dan menghilang ke pegunungan naga racun. Mata Kaisar Abadi Dulong suram, dan dia tidak mengejar pada akhirnya. Oke, lanjutkan ke topik sebelumnya, apa pendapatmu? Kaisar Abadi Dulong melihat sekeliling penonton. Luming kembali ke Narehese dan terus berlatih di pengasingan, tetapi memerintahkan kelompok naga hitam untuk memperhatikan dunia luar. Benar saja, kota Sengu menyapu pegunungan dengan momentum menyapu pegunungan, hanya butuh 2 tahun untuk menyatukan 42 vena kecuali 30 vena di bagian timur gunung. Setelah itu, kota Sengu memperbaiki pasukan, dan penguasa kota Sengu secara pribadi memerintahkannya untuk membunuh 30 vena di timur. Di depan pegunungan Dulong, pertempuran sengit diluncurkan dengan aliansi timur. Hasil dari pertempuran ini adalah kota Kamiya mundur. Karena, Immortal Emperor Dulong benar-benar telah melewati langkah penting untuk mencapai ranah kehidupan di alam semesta, dan dapat bersaing dengan Lord of God Valley. Selain menduduki posisi yang menguntungkan dan menghadapinya dengan formasi, dia secara paksa melawan serangan tentara kota Kamiya dan memukul mundur kota Kamiya. Itu benar-benar digantikan oleh orang itu, Kaisar Abadi Dulong. Luming juga sedikit tercengang. Tapi tidak apa-apa terobosan Kaisar Abadi Dulong dapat melawan Tuan Kota Sengu, jadi dia tidak akan sepihak, tetapi itu akan memberinya cukup waktu untuk bersiap. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua cara, sangat mungkin untuk menggunakan Sutra Abadi Myriad Dao dan Chaos Labu untuk berurusan dengan Kaisar Abadi Dulong di puncak alam semesta bagian dalam. Bagaimanapun, dia tidak menggunakan segala cara dalam pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Abadi Dulong. Namun dalam menghadapi keberadaan alam semesta kehidupan, ada celah yang sangat besar, dan tidak buruk untuk bisa melarikan diri. Jika Anda ingin menghadapi keberadaan alam semesta takdir, bahkan jika Anda baru memasuki alam semesta takdir, Anda harus membuat terobosan dan mengangkat alam ke alam semesta hukum. Luming menghentikan yang lainnya dan berkonsentrasi untuk menarik kekuatan nyata dengan Dazen Loyu Plate untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasi Luming telah mencapai tahap akhir dari alam semesta yang sebenarnya, tidak jauh dari alam semesta yang sebenarnya. Puluhan tahun kemudian,
Luming mengeluarkan suara rendah, dan alam semesta nyata muncul, meliputi radius 100 meter, di dalamnya, bintang-bintang, galaksi, dan galaksi terlihat jelas. Pada saat ini, energi tak berujung berkumpul di pusat alam semesta dan berubah menjadi raksasa. Ini adalah hukum Luming. Fasi yang duduk di alam semesta diri sejati, dan kekuatan serta stabilitas alam semesta diri sejati telah meningkat pesat dan telah mengalami perubahan kualitatif. Di jantung alam semesta, jumlah kebenaran mendalam chaos meroket dengan liar. Awalnya, pada tahap akhir alam semesta nyata, ada sekitar 8 juta jenis makna mendalam yang kacau, ketika alam semesta nyata berada di puncaknya, mencapai 9 juta, dan terobosan alam semesta hukum langsung berlipat ganda menjadi 18 juta. 18 juta spesies, yang mendekati standar minimum alam semesta. Luming berbisik. Standar minimum alam kosmos adalah 20 juta jenis makna kacau. Luming masih sedikit tidak puas, untuk berurusan dengan alam kosmos, jumlah misteri kacau harus mencapai setidaknya 20 juta. Jika orang lain mengetahuinya, dia mungkin akan muntah darah. Anda harus tahu bahwa jumlah makna mendalam yang kacau di alam semesta hukum umum adalah antara 500.000 dan 1 juta. Dan Luming baru saja menembus alam semesta, dan itu telah mencapai 18 juta. Dengan peningkatan kultivasi selanjutnya, itu akan meningkat, yang menakutkan. Memasuki ranah alam semesta hukum setara dengan melangkah dari Kaisar Abadi Hunyuan ke Kaisar Abadi Tai, dan kekuatannya telah meningkat terlalu banyak. Luming menunjukkan senyum percaya diri, merasa bahwa saat pikirannya bergerak, kekuatan yang menakutkan akan meledak. Sekarang, perang antara Kota Sengu dan Aliansi Timur masih menemui jalan buntu, dan Luming tidak memiliki hal lain untuk dilakukan dan terus berlatih. Melangkah ke alam semesta Dharma, peningkatan Luming melambat, tetapi masih berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Akumulasi di alam semesta setengah langkah belum dicerna, dengan Dazen Loyu Plate dan budidaya benih asli, tingkat budidayanya masih meningkat dengan cepat. Tahap awal alam semesta hukum, tahap tengah dunia hukum, tahap akhir dunia hukum. Hanya dalam 1000 tahun, kultivasi Luming telah mencapai tahap akhir alam semesta Fa, dan semua aspek telah meroket, jumlah misteri kekacauan juga telah mencapai sekitar 25 juta, melebihi standar minimum alam semesta 20 juta spesies. Tentu saja, masih ada jalan panjang sebelum batas alam semesta. Batas alam semesta kehidupan adalah 100 juta spesies. Tepat ketika Luming akan melanjutkan retretnya, dia tiba-tiba menerima berita dari grup naga hitam bahwa setelah lebih dari 1000 tahun pertempuran jalan buntu antara Kota Sengu dan Aliansi Timur, pemenang akhirnya diputuskan. Setelah Aliansi Timur dihancurkan, Kaisar Abadi Dulong dikalahkan oleh Tuan Kota Sengu, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Aliansi Timur telah runtuh ribuan mil. Tentara Kota Sengu langsung masuk, menduduki pegunungan, dan tidak akan lama sebelum mereka mencapai pegunungan Qingquan. Gunung dan hujan akan datang. Jika Anda ingin berkultivasi dan berkembang dengan tenang, tetapi Anda selalu tidak mau melakukannya, nah, ambil saja kesempatan ini untuk menyatukan daerah pegunungan, sehingga grup naga hitam dapat berkembang pesat. Mencari Xiao Qing dan Qiu Yue dan yang lainnya, itu akan lebih mudah. Mata Luming bersinar terang. 3 hari kemudian. Siapa? Tiba-tiba, Luming kedinginan, karena barusan, dia tiba-tiba merasakan krisis. Saat berikutnya, Luming tiba-tiba ditarik ke alam semesta nyata. Kaisar Abadi Naga Racun. Luming berbisik. Ini aku. Di antara langit dan bumi, ada suara gemuruh, dan seekor naga beracun besar melayang keluar, menatap Luming. Luming ada di depannya, seperti debu. Dulong Xiandu menatap Luming, penuh keserakahan, seolah ingin menelan Luming.